Bab 481 Pandangan lain yang terlarang. Rasa sakit, hanya itu yang bisa dipahami Tang Wulin saat ini, dagingnya menggelegak karena panas yang membakar, pembuluh darah menggembung dari kulitnya. Tetapi itu tidak signifikan dibandingkan dengan apa yang telah dia alami pada pemutusan segel sebelumnya. Energi yang bersinar dari Raja Naga Emas mengalir ke tubuhnya, bergegas lebih cepat dan lebih cepat, ke titik meledak. Namun tekanannya mulai berkurang, tubuhnya melahap energinya dan mengolahnya menjadi kekuatannya sendiri. Perasaan pembebasan dan kegembiraan menyapu dirinya, sel-sel tubuhnya bernyanyi, penuh energi. Mereka beresonansi dengan deru drakonik yang melengking di dalam dirinya. Bagian-bagian tubuhnya yang tersembunyi dari pandangannya mengambil pola pembuluh darah kemasan. Mereka sebagian besar terkonsentrasi di punggungnya, bersinar gemilang begitu. Aura kekuatan Tang Wulin naik ke langit, hembusan menendang di sekelilingnya. Esensi darahnya mengamuk melalui saluran meridiannya seperti sungai yang menderu. Sisik emas tampak di dahinya. Mereka berangsur-angsur berubah menjadi kristal-kristal berkilau yang tembus cahaya yang menatanya. Sisik menyebar di lengan kanan, bahu, dan sisi kanan tubuhnya. Kemudian mereka menyebar lebih jauh. Diberdayakan oleh energi Raja Naga Emas, mereka merambah lehernya, mengklaimnya sebagai wilayah kekuasaan mereka. Kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka ke sisi tubuh dan bahunya yang tidak bersisik. Mereka berhenti menutupi lengan kirinya. Vena emas di seluruh tubuhnya berkobar lebih cerah dari sebelumnya, menelusuri lebih dalam dan lebih luas ke kulitnya. Tangisan esensi darahnya, cincin jiwa emas muncul dari tubuhnya, berputar di sekelilingnya. Kemudian 1 detik muncul, trim putih samar di ujungnya, cincin baru ini mengeluarkan emas murni sesaat kemudian. Retak dan bermunculannya tulang, Tang Wulin sekarang berdiri beberapa sentimeter lebih tinggi. Esensi darah dan kekuatan jiwa bercampur dalam dirinya, kekuatan jiwa tumbuh lebih murni di bawah pengaruh esensi darah, memperkuat tubuhnya lebih jauh. Tidak diketahui Tang Wulin, esensi darahnya selalu memengaruhi kekuatan jiwanya, tetapi pada saat ini ia lebih tinggi. Alih-alih secara langsung meningkatkan kekuatan jiwanya, esensi darahnya terus disempurnakan dan dikompres. Tubuh adalah kapal di mana volumenya dan kekuatan saluran meridiannya dan dirinya sendiri terjalin erat. Tapi ada batas seberapa besar itu bisa tumbuh, bahkan untuk Dou Luo berjudul. Untuk memaksimalkan kekuatan mereka, mereka menekan kekuatan jiwa mereka sehingga bentuk energi yang lebih padat dan lebih kuat memenuhi mereka. Biasanya, hanya Raja Jiwa dan lebih kuat yang mengompresi kekuatan jiwa mereka, karena saat itulah batas-batas tubuh manusia mulai menampakkan diri. Tang Wulin, bagaimanapun, sudah lama mulai mengompresi dan memperbaiki kekuatan jiwanya berkat esensi darahnya. Ini adalah penyebab sebenarnya dari kecepatan kultivasinya yang lambat, dan jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa berdiri di tingkat sebagai Yuanen Yehui. Nilai kekuatan jiwa terkompresi menjadi lebih jelas dengan kekuatan. Terbungkus selimut kehangatan, Tang Wulin tenggelam ke kedalaman pikirannya, melemparkan dirinya sepenuhnya ke dalam meditasi. Kekuatan jiwanya dan esensi darah bergema, getaran lembut ke energi saat timbangannya bersinar di kegelapan ruangan. Sekarang adalah waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang dia peroleh dari segel keempat menjadi miliknya. Ketika aroma obat akhirnya memudar dari udara, Yuanen Yehui membuka matanya. Sehari telah berlalu, matahari bersinar terang di langit pagi. Dia berdiri dan meregangkan punggungnya. Keheranan mewarnai wajahnya, dia merasa seperti orang baru. Dia telah mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya, lapisan lengket zat seperti lendir di kulitnya. Rasanya menjijikkan, tetapi fakta bahwa dia menjadi lebih kuat dari pembersihan ini adalah pemikiran yang menghibur. Namun, dia menghadapi masalah. Karena kesepakatannya dengan Tang Wulin, dia saat ini tengah menjaganya dan tidak bisa pergi untuk mencuci diri. Tetapi untuk melanjutkan dalam keadaan kotor seperti itu tidak terpikirkan. Dia mengendus tentatif tubuhnya. Dan hampir tersedak. Dia mengamati daerah itu, telinganya meninggi. Benar saja, tidak ada orang lain yang ditemukan di asrama siswa yang bekerja. Dia mengarahkan pandangannya kembali ke pintu Tang Wulin, mendengar napasnya yang dalam dan stabil, dan memutuskan dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tidak apa-apa baginya untuk mencuci di halaman. Yuanen Yehui selalu menepati janjinya. Karena dia setuju untuk menjaga Tang Wulin, dia akan melakukannya sampai akhir. Dia juga mendapat manfaat dari aroma obat yang bocor, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja, terutama dengan hati yang lurus.
Dia mengambil 2 ember air, mengambil 1 set pakaian bersih, dan berjalan kembali ke halaman untuk mencuci dirinya sendiri. Dia bisa menangani air dingin. Memeriksa sekali lagi bahwa Tang Wulin tenggelam dalam meditasinya dan memastikan bahwa dia akan tetap seperti itu, dia membuang pakaian kotornya ke samping, mengosongkan ember di atas dirinya sendiri. Senyum menghiasi bibirnya begitu air bertemu kulitnya. Dia merasa segar dengan kotoran dari tubuhnya. Kulitnya yang basah berkilau di bawah sinar matahari, sedikit merah muda padanya, kilau padanya yang sebelumnya tidak ada. Untuk apa Tang Wulin? Obatnya sangat manjur. Yuanen Yehui tentu saja sangat beruntung. Karena Tang Wulin sudah memiliki tubuh yang kuat dan hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia tidak bisa menyerap sepenuhnya potensi medis item roh. Karena alasan itu, Yuanen Yehui dapat menggunakan energi yang bocor. Selain itu, jika dia tidak ada di sana menjaganya, energi yang bocor dari pori-porinya akan sia-sia. Keberuntungan memungkinkannya menyerap sepertiga dari potensi medis itu. Penyebab lain dari kebocoran energi obat adalah bahwa tubuh Tang Wulin sudah penuh dengan energi harta karun surgawi, milik makanan bermanfaat Zhenhua. Yuanen Yehui menatap kulit merah mudanya, heran. Sebelum peristiwa ini, sosoknya telah langsing namun masih memiliki lekuk dan pesona dari salah satu melangkah ke bidang kewanitaan. Sekarang ini digabungkan dengan kulitnya yang baru jernih, kulitnya yang halus dan merah muda. Dia telah tumbuh lebih cantik. Dia meregangkan tubuhnya, yang berkilau di bawah matahari. Aura bercahaya di sekelilingnya, dia bisa menjadi dewi yang diketahui seluruh dunia. Dia menyapukan jari-jarinya ke rambut, menarik melewati jalinan dan simpul yang aneh. Tetesan dingin masih mengalir di kulitnya dan meninggalkan jejak kemanapun mereka pergi. Puas, dia bergerak untuk berbalik dan berpakaian ketika tiba-tiba telinganya menangkap bunyi klik yang tidak terdengar. Suara itu menonjol di antara suara-suara alam yang tenang. Dia buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakan jaketnya. Sedikit kesopanan pulih, dia mengarahkan pandangannya ke semak-semak di balik semak-semak. Ada beberapa percikan darah di sana, suatu keanehan di halaman yang damai. Dengan teriakan, dia melompat ke semak-semak. Tubuhnya sudah membengkak dengan ukuran dan kekuatan saat dia memanggil jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Seseorang berteriak di semak-semak. Tidak, jangan sakiti aku. Saya baru saja sampai. Aku tidak sengaja melakukannya. Jeritan memenuhi udara ketika sosok di semak-semak berlari keluar dan pergi dengan langkah-langkah hantu. Yuanen Yehui melemparkan pukulan pada Tom mengintip, mengirimkan dengan cara mereka hembusan udara yang cukup kuat untuk melenyapkan batu besar. Mereka sehalus belut, sosoknya kabur saat mereka berlari melewati halaman. Pada akhirnya, Yuanen Yehui tidak mendaratkan satu tembakan pun. Dan kemudian dia mengenali siapa itu. Kamu keparat, aku akan membunuhmu. Cie-cie. Pertanyaan tentang mengapa dia selalu mengintip wanita itu mengalir dalam benaknya begitu detik pertama otaknya menyatukan 2 dan 2. Kemudian amarahnya menyusul dan sebelum dia menyadarinya, dia bersumpah untuk melepaskan amarahnya. Sambil berlari, Cie-cie menyeka darah dari hidungnya, jantungnya masih berdetak kencang dari apa yang dilihatnya. Dia hanya ingin meningkatkan kecepatan kultivasinya setelah mendapati kecepatannya melambat pada hari-hari dia berada di rumah saat liburan. Memikirkan Tang Wulin dan Yuanen Yehui, keduanya yang tetap tinggal di kampus, ia memutuskan untuk kembali lebih awal untuk berkultivasi bersama mereka. Dia memutuskan untuk mengejutkan mereka dengan kembali lebih awal. Tapi dia tiba-tiba disambut oleh Yuanen Yehui telanjang yang marah. Bab 482 Murka. Sementara Cie-cie ada di rumah saat istirahat, ia menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah melambat. Ini membuatnya ingin bekerja lebih keras, untuk meningkatkan kultivasinya. Pikiran Tang Wulin dan Yuanen Yehui, keduanya tetap tinggal di kampus, memotivasi dirinya. Dia memutuskan untuk kembali lebih awal untuk berkultivasi dengan keduanya, dan berpikir itu akan menyenangkan untuk membuat kejutan. Dia tidak pernah mengharapkan etos kerjanya melayani masalah baginya di atas piring. Darah menetes dari hidung Cie-cie saat dia melarikan diri. Dia menyeka, berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Dia telah berjalan di Yuanen Yehui di telanjang. Meskipun dia hanya tinggal selama sepersekian detik, hampir tidak cukup lama untuk melihat sekilas dari dirinya, tubuhnya sendiri telah mengkhianatinya. Darah mengalir deras ke kepalanya, bocor dari hidungnya, dan merusak peluang untuk mundur diam-diam. Cie-cie dapat mengeluh sebanyak yang dia inginkan, bisa meneriakkan keluhannya jauh di dalam hatinya, tetapi dia mengerti karakter seperti apa Yuanen Yehui itu.
Butuh begitu banyak rasa sakit dan upaya hanya untuk membangun dan mempertahankan hubungan normal dengannya, tetapi sekarang dia tanpa sengaja mengintipnya lagi. Namun, kali ini, Xie menolak untuk disalahkan. Dia telah mencuci dirinya di depan umum. Karena dia tidak kembali ke kamarnya untuk mandi, dia hanya bisa berasumsi dia sengaja melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah berbicara dapat menyelesaikan masalah dengan damai, tetapi alur pemikiran itu dengan cepat tergelincir oleh hembusan udara yang mengalir melewati kepalanya, nyaris merindukannya. Semburan udara meledak tidak jauh dari Xie, melepaskan hembusan kekuatan yang dahsyat, beban terberat yang hanya bisa dia hindari dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step. Setelah menggunakan seni rahasia begitu banyak semester terakhir ini, ia telah tumbuh sangat terampil dalam melaksanakannya. Gerakan kakinya menyerupai gerakan halus hantu. Yuanen Yehui tidak bisa berharap untuk menangkapnya. Berhenti dan bayar kejahatanmu. Geram gadis itu. Aku menolak. Xie menjerit saat dia bergerak lebih cepat. Aku terlalu muda untuk mati. Petik 2. Sebenarnya, Xie hanya bisa melarikan diri dari asrama-asrama siswa yang bekerja sekarang dan meminta bantuan. Setiap guru masih di kampus, tetapi itu akan membawa tindakan disipliner pada mereka berdua, Xie karena mengintip dan Yuanen Yehui karena penyerangan. Selanjutnya, berita bahwa dia terlihat telanjang akan menyebar dan membuat dia malu. Dia menahan diri untuk membuat pilihan yang mudah, bukan demi dirinya tetapi miliknya. Ini berarti bahwa yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menghindari serangannya sambil tetap berada di bawah tanah asrama siswa yang bekerja. Jadi dia mengertakkan gigi dan mendorong maju. Kamu pikir kamu bisa lari? Yuanen Yehui mendesis. Dia mengetuk dadanya dengan kedua tangan. Cincin jiwa keempatnya menyala saat dia mengaktifkan Devil Titan. Yuanen Yehui meninju dengan kedua tinjunya, menembakkan dua ledakan udara ke Xie. Udara melesat ke arah Xie, secepat kilat, dan saling bertabrakan beberapa meter darinya. Mereka meledak dalam badai besar, melemparkan Xie dari kakinya dan ke udara. Dia sangat kuat, mata Xie melebar saat dia berusaha menstabilkan dirinya di udara. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia bertengkar dengannya, tetapi dia sudah tumbuh begitu banyak. Yuanen Yehui berjongkok ke tanah, lalu melompat ke udara, meluncur ke Xie seperti bola meriam. Dia ada di atasnya dalam sekejap, menindihnya. Xie hanya seekor semut sebelum kekuatan tirani. Namun, hati Xie telah tenang selama pengejaran. Karena kalah dalam kelas, dia masih bisa bereaksi terhadap serangan mendadak itu. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia memanggil Light Dragon Clone. Dalam kilau cahaya, Xie dibagi menjadi dua untuk membuat dua Xiesis identik. Keduanya mendorong terhadap satu sama lain, secara sempit menghindari serangan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui mengira serangannya akan mengenai, tetapi Xie berhasil mengelak. Mengabaikan cegukan dalam rencana serangannya, dia mengepalkan tangan pada masing-masing Xiesis. Boom terdengar, dan dua ledakan udara segera mengejar klon. Kedua klon mendarat di atap asrama di dekatnya, kemudian berlari pergi dengan Ghost Shadow Perplexing Step dan turun kembali ke permukaan tanah. Xie telah menghabiskan banyak waktu mempraktikkan kontrolnya atas klonnya, dan sekarang usahanya membuahkan hasil. Meskipun serangan air Canon Yuanen Yehui sangat kuat, mereka tidak memiliki efek yang besar, dan dia tidak bisa mengamuk sementara dengan alasan asrama siswa yang bekerja juga. Beberapa menit berlalu, dan dia masih tidak bisa menangkap Xiesis. Berhenti dan lawan aku jika kamu punya nyali. Teriaknya. Aku bodoh tidak lari. Dia balas berteriak. Setelah semua ini melarikan diri, dia tumbuh sama muaknya dengan dia seperti dia bersamanya. Dia tidak bisa percaya betapa tidak masuk akalnya dia. Jika ada ledakan udara yang menimpanya, kulitnya akan terkoyak. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan padanya jika dia menangkapnya. Baik, terus berlari. Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran normal, tetapi tubuhnya yang berotot digantikan oleh sepasang sayap hitam pekat yang tumbuh dari punggungnya. Dia telah bertukar kekuatan 4 cincin titan api raksasa yang mendominasi dengan kecepatan jiwa bela diri malaikat jatuh 3 cincinnya. Yuanen Yehui tiba-tiba berakselerasi, pedang iblis terwujud di tangannya. Dia terbang beberapa lingkaran di udara, menabur benih kegelapan di seluruh asrama. Kegelapan merambah wilayah itu, menyelimuti semuanya dengan keheningan yang suram. Itu adalah keturunan dari tirai kegelapan. Sejak dia kalah dari tim Tang Wulin, Yuanen Yehui telah terjun ke dalam kultivasinya.
Kedua jiwa bela dirinya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi yang perlu dia lakukan adalah menjadi lebih baik dalam menggunakannya dan kekuatannya akan meroket. Tirai kegelapan mengambil keuntungan dari karakteristik malaikat jiwa bela diri Yuanen Yehui untuk melepaskan semua kekuatannya. Sepertiga dari kekuatan jiwanya telah dihabiskan dalam sekejap, diubah menjadi kafan kabut hitam ini. Itu tebal dan korosif, serangan kontrol kerumunan skala besar. Yuanen Yehui unggul dalam pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kecepatan, dan dia kesulitan menghadapi guru jiwa tipe agility seperti Xie. Untuk mengkompensasi kelemahan ini, dia menggunakan tirai kegelapan sebagai serangan singkat untuk menahan lawannya. Meskipun itu menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa, dia hanya membutuhkannya untuk bertahan cukup lama baginya untuk mendekati musuhnya. Kemudian dia bisa kembali ke Titan Giant Ape untuk mengalahkan musuhnya. Ini adalah taktik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan sayangnya untuk Xie, dia menjadi subjek ujian pertama untuk serangan kombinasi ini. Kedua Xiesis merasakan tubuh mereka melambat seolah-olah mereka mencoba berlari melalui rawa. Kegelapan yang merambah menumpulkan cahaya yang bersinar dari tubuh mereka dan secara drastis mengurangi kecepatan mereka. Dalam kabut keruh ini, langkah mereka goyah, dan mereka tidak lagi dapat menggunakan langkah bayangan hantu bayangan hingga potensi penuhnya. Kemudian mereka melihat Yuanen Yehui terbang ke arah mereka. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan ketika dia turun, dan dalam sekejap dia kembali dalam bentuk Titan Giant Ape, menghancurkan tinjunya ke arah mereka. Yuanen Yehui mengerti bagaimana klon Xie bekerja. Selama satu klon tetap, tubuh utama tidak akan rusak. Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri, dan dia menyerang sebelum kafan kegelapan bisa memudar. Tepat sebelum tinjunya terhubung, Xie merasakan kekuatan di belakang mereka jatuh. Dia juga tidak menggunakan air cannon. Apakah dia mudah pada saya? Dengan tidak ada cara untuk menghindar, Xie menyerah. Dia berhenti mencoba berlari, menutup matanya rapat-rapat, dan menguatkan lengannya di depannya untuk menerima pukulan. Senyum pahit menyebar di wajahnya. Sebuah ledakan menggelegar di halaman asrama. Xie terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi dia heran menemukan bahwa dia tidak merasakan sakit. Dia perlahan membuka matanya untuk melihat sosok emas gagah berdiri di depannya. Itu Tang Wulin. Bos, teriak Xie. Tang Wulin menghela nafas. Bagaimana kamu memprovokasi dia kali ini? Bab 483. Dia menyaksikan Yuanen Yehui meregangkan tubuhnya pada saat dia tiba. Meskipun hanya untuk sepersekian detik, pada saat itulah ia merasakan aliran darah mengalir ke otaknya. Hidungnya yang mengecewakan hanya perlu meneteskan satu tetes darah sebelum dia bisa diam-diam mundur. Semua ini menghasilkan serangan seperti badai Yuanen Yehui. Xie mengerang dan mengeluh di dalam hatinya. Dia mengerti temperamen Yuanen Yehui dengan sangat baik. Peristiwa sebelumnya harus terjadi tepat ketika mereka telah mendamaikan hubungan mereka. Apalagi dia benar-benar merasa diperlakukan tidak adil. Siapa yang mengira Yuanen Yehui akan mandi di halaman? Kenapa dia tidak mandi di kamarnya? Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Petik 1. Bisakah Yuanen Yehui berhenti menyerang sejenak dan mendiskusikan ini secara wajar dengannya? Jawabannya tentu negatif. Pukulan pada pukulan dari meriam udara meledak tanpa ampun di udara. Fluktuasi energi yang kuat meletus tanpa henti. Xie harus memanfaatkan sepenuhnya keterampilan pamungkas Tang Seknya, Ghost Shadow Perplexing Track untuk bertahan hidup di celah di antara meriam udara. Dia telah rajin berkultivasi pada semester lalu dan telah mencapai esensi dari Ghost Shadow Perplexing Track. Yuanen Yehui tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu ketika dia menghindari serangannya dengan kekuatan penuh. Berhenti bergerak, Yuanen Yehui menggeram marah. Aku tidak ingin mati di sini. Xie mempercepat langkahnya saat dia berteriak kesakitan. Dia benar-benar mampu berlari keluar dari asrama kampus siswa. Namun, pasti akan ada beberapa guru di sekitar bahkan jika itu adalah liburan sekolah. Jika para guru menemukan mereka berkelahi di akademi, bagaimana mereka akan dihukum? Selain itu akan terlalu memalukan jika berita tentang Yuanen Yehui sedang diintip saat dia mandi akan menyebar. Xie masih perlu berpikir atas nama Yuanen Yehui bahkan jika dia mencari tahu sendiri. Itulah sebabnya meskipun dia sangat menghindari, dia memilih untuk tidak lari keluar. Sebaliknya, dia mengertakkan giginya dan menahan serangannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat berlari lebih cepat dari aku? Yuanen Yehui bersiul.
Dia menepuk tangannya sekali di depan dadanya ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya menyala terang. Itu adalah skill Titan Iblis. Tubuhnya mengembang sekali lagi. Dia meninju tinjunya di udara berturut-turut. Sebuah bola air cannon yang kuat melesat ke tengah halaman kecil di zona asrama. Segera setelah itu, bola kedua air cannon mengambilnya dari belakang dengan kecepatan kilat. Dua bola air cannons bertabrakan di udara dan menghasilkan raungan rendah. Roar, aliran udara yang kuat tersebar ke segala arah. Xie yang berlari dengan kecepatan penuh terlempar oleh dampak energi yang kuat itu. Dia sudah sangat kuat sekarang. Xie berpikir ketika dia terlempar ke udara. Dia kagum dengan fakta bahwa Yuanen Yehui jelas lebih kuat daripada dia selama kompetisi. Dia tidak bertarung dengan Yuanen Yehui untuk sementara waktu sekarang. Tubuh raksasa dari Titan Iblis Yuanen Yehui melesat ke langit seperti bola meriam. Hanya perlu waktu bagi seseorang untuk mengatur napas sebelum dia berhasil menyalip Xie yang telah terlempar oleh gelombang kejut. Xie melihat bayangan raksasa sebelum dia diliputi oleh kekuatan yang kuat. Namun, Xie sudah merasa jauh lebih tenang setelah pengejaran sebelumnya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkedip ketika dia mengaktifkan Light Dragon clone-nya. Tubuhnya berayun sedikit di udara saat dia berubah menjadi dua bayangan dalam sekejap mata. Setelah itu, kedua bayangan itu menyatukan kedua telapak tangan mereka secara paksa pada saat bersamaan. Kedua Xie telah berjungkir balik kedua sisi dan terbang dengan tiba-tiba saat Yuanen Yehui menerkam ke arah mereka. Yuanen Yehui mendapat kesan bahwa satu serangannya tak terhindarkan. Dia tidak menyangka Xie memiliki cara untuk menghindari keterkejutannya. Bereaksi cepat terhadap situasi, dia memisahkan tinjunya ketika dua bola udara dari air cannonsnya ditembakkan secara bersamaan dan mengejar kedua Xie sekaligus. Salah satu dari dua Xie mendorong ujung jari kakinya ke atap sekali dan naik tinggi di udara. Yang lain lari dengan Ghost Shadow Perplexing Track dan berguling langsung di tanah. Keduanya bereaksi berbeda terhadap serangan itu. Xie mampu mengendalikan dua klon secara terpisah dengan pikirannya. Dia benar-benar melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan keterampilan ini. Kali ini dia akhirnya bisa menampilkan efek ajaibnya. Meskipun air cannon Yuanen Yehui kuat, itu bukan serangan yang menyeluruh dan komprehensif. Selain itu, dia agak berhati-hati ketika menyerang karena ini adalah asrama siswa. Dia tidak punya cara untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar gagal menangkap Xie karena dua klonnya melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Berhentilah berlari jika kamu laki-laki, teriak Yuanen Yehui dengan marah. Aku akan bodoh jika aku tidak lari. Xie berkata, sedikit menantang. Dia juga menjadi marah karena pengejaran karena Yuanen Yehui benar-benar tanpa ampun. Dia pasti akan menumpahkan lapisan kulit jika dia terkena air cannon itu sebelumnya. Jika aku tertangkap olehnya, apakah menurutmu dia akan memperlakukanku dengan baik? Aku akan membiarkanmu lari kalau begitu. Sosok Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut drastis. Sepasang sayap hitam membentang dari punggungnya saat dia melepaskan jiwa bela diri keduanya, malaikat jatuh. Fallen Angel-nya hanya memiliki 3 cincin jiwa saat ini. Namun, kecepatannya meningkat secara tak terduga karena perubahan jiwanya. Tangan kanannya menyulap pedang setan keluar dari udara tipis. Itu berputar sekali di udara, dan gelombang besar energi gelap tiba-tiba tersebar ke segala arah. Itu adalah tirai kegelapan. Tirai kegelapan Yuanen Yehui jelas agresif. Dia bisa melakukan kontrol yang kuat terhadap seseorang jika orang itu terperangkap dalam tirai kegelapannya. Yuanen Yehui telah berkultivasi dengan susah payah setelah dia kalah dari kelompok Tang Wulin. 2 jiwa bela dirinya semua di puncak keberadaan. Kekuatannya sangat ditingkatkan hanya dengan mengeksploitasi kemampuan jiwanya. Tirai kegelapan pada saat ini diluncurkan oleh atribut khusus dari jiwa bela diri malaikat jatuh. Lebih dari sepertiga kekuatan jiwa yang dia lepaskan secara paksa pada detik itu membentuk tirai kegelapan. Mampu memperlambat dan merusak lawannya, yang memberinya kemampuan kontrol kerumunan skala besar. Kekuatan serangan jarak jauh Yuanen Yehui dan kemampuan tempur jarak dekat keduanya sangat kuat, dan satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak cukup gesit. Ini akan menjadi masalah ketika dia menghadapi lawan dengan kecepatan luar biasa seperti Xie. Itulah alasan dia menggunakan skill Curtain of Darkness Fallen Angel. Dia berusaha untuk melakukan kontrol atas lawannya dalam waktu singkat. Meskipun dia kelelahan,
dia bisa mengeksploitasi kekuatan kera raksasa Titan untuk melukai lawan dengan pasti jika itu memberinya celah untuk mendekati lawannya. Sangat disayangkan bahwa Xie menjadi subjek ujian pertama untuk Fallen Angels Curtain of Darkness. Dua klon Xie merasakan tubuh mereka langsung menegang seolah-olah mereka tenggelam ke dalam lumpur yang dalam. Untuk melawan energi korosif yang gelap, ia dengan cepat melepaskan atribut cahayanya meskipun itu akan sangat mengurangi kecepatannya. Ghost Shadow Perplexing Track sangat dibatasi oleh atribut lain ini. Setelah itu, dia bisa melihat bahwa tubuh Yuanen Yehui telah mengembang, membengkak sekali lagi. Kera raksasa Titan muncul kembali ketika salah satu klonnya lenyap seperti gelembung sabun dalam sekejap mata karena ledakan oleh kera raksasa Titan. Yuanen Yehui memahami klon Xie dengan sangat baik. Serangannya saat ini benar-benar tanpa ampun karena dia tahu bahwa tubuh aslinya tidak akan terluka parah selama salah satu klonnya ada. Setelah itu, dia tiba-tiba menerkam dan tiba di depan tubuh Xie yang sebenarnya sebelum tirai kegelapan berakhir, melemparkan pukulan berat ke Xie. Xie bisa merasakan bahwa kekuatan pukulan Yuanen Yehui tampaknya telah melemah secara signifikan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia juga tidak menggunakan meriam udara. Apakah dia menunjukkan belas kasihan? Xie tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tidak punya rencana untuk menggunakan keterampilan jiwanya untuk secara paksa menolaknya. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia menutup matanya dan menggunakan lengannya untuk melindungi tubuhnya. Bang! Ledakan bergulir dan bergejolak, menyebabkan Xie terhuyung mundur beberapa langkah. Dia terkejut menemukan bahwa tidak ada rasa sakit datang dengan ledakan itu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bola emas yang mempesona, dan ada orang tambahan yang berdiri di depannya. Jika dilihat dari belakang, bahu, punggung, dan lengan orang tersebut ditutupi oleh sisik emas. Setiap kreslen pada setiap skala berbentuk berlian sedikit menonjol, dan sisik-sisiknya tampak seperti memiliki semacam tekstur. Punggungnya tampak lebar dan tinggi, memancarkan rasa kokoh. Salah satu tangannya menghalangi tinju Yuanen Yehui. "Kakak, selamatkan aku!" Xie menjerit kesakitan. Tang Wulin berkata tanpa daya, "Kamu adalah anak yang sangat disayangkan. Apakah kamu mendapatkan masalah dengan Yuanen lagi?" Benarkah? Orang yang muncul pada saat yang paling penting dan memblokir pukulan Yuanen Yehui tidak lain adalah Tang Wulin. Bab 484. Sedikit keheranan melintas melewati mata Yuanen Yehui saat dia melihat Tang Wulin. Kekuatan orang ini tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Meskipun dia telah melemahkan serangannya sebelumnya, dia menolak serangannya sedikit terlalu mudah. Tang Wulin berkata, "Yuanen, berhenti berkelahi dulu. Kita harus meluruskan cerita sebelum kita membahas lebih jauh. Apa yang Xie lakukan untuk menyinggung perasaanmu kali ini?" Yuanen Yehui balas dengan sengit, "Ini semua karena kamu." Dia mengambil pakaian bersihnya dari samping saat dia berbalik dan lari. Tang Wulin berbalik. Saat timbangan emas menghilang tanpa suara, dia menatap Xie dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja. Mengapa Yuanen tiba-tiba melempar sangat besar? Xie tertawa dipaksakan sebelum dia menjawab, "Aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat." Dia dengan cepat menjelaskan situasi yang telah terjadi sebelumnya. Ekspresi Tang Wulin menjadi aneh semakin dia mendengarkan cerita Xie. Tampaknya situasinya benar-benar berhubungan dengan dirinya sendiri. Yuanen hanya mandi di halaman karena dia menjaganya dengan niat baik saat dia berkultivasi. Akibatnya, dia terlihat oleh Xie yang secara kebetulan kembali lebih awal dari yang diharapkan. Jadi, sungguh sulit bagi seorang hakim yang benar dan salah dalam situasi ini. Ini berbeda dari kejadian sebelumnya. Yuanen berada di kamarnya ketika Xie sebelumnya mengintip ke kamarnya. Situasi kali ini sedikit membingungkan karena itu benar-benar kebetulan. Itu tidak adil untuk Xie jika ada yang menyalahkan segalanya padanya. Yuanen Yehui yang sekarang diubah menjadi pakaian yang tepat kembali. Dia masih marah. Dia berharap dia bisa merobek Xie menjadi jutaan keping saat dia menatapnya. Ini adalah yang kedua kalinya. Tubuhnya yang murni dan suci dilihat oleh pria ini sudah 2 kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya pikiran untuk membunuhnya sekarang. Petik 1. Ekspresi Xie tampak sedikit aneh. Dia berdiri diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin hanya bisa bertindak sebagai mediator bagi mereka. "Yuanen, aku benar-benar minta maaf. Ini terjadi karena aku. Kamu berusaha untuk menjagaku saat aku berkultivasi,
baru kemudian. Dia berhenti sejenak karena sedikit canggung sebelum dia terus berbicara. Namun, Xie tidak melakukan ini dengan sengaja. Dia telah kembali lebih awal, dan pada awalnya berencana untuk memberi kita kejutan. Saya pikir dia hanya melihat apa yang dilihatnya sebelumnya, untuk sepersekian detik sebelum Anda menemukannya. Xie, ayo cepat. Minta maaf pada Yuanen. Petik 2. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, Xie masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Xie menunduk dan berkata, maaf, ini salahku. Aku seharusnya tidak kembali tanpa memberitahu kalian semua. Namun, memang benar bahwa aku hanya melirik. Dia berseru di dalam hatinya. Meskipun hanya satu pandangan, gambarnya sangat jelas. Gambar indah Yuanen Yehui yang membentang dan memamerkan tubuh menawannya di bawah sinar matahari telah menyengat dalam benaknya. Tidak ada rasa tidak hormat, hanya kekaguman. Dia benar-benar cantik, dan dia tampak agak cantik bahkan setelah dia berubah menjadi Titan Giant AP. Napas Yuanen Yehui bertambah cepat saat dia mengulurkan 2 jari. 2 kali. Ini yang kedua kalinya. Dia adalah Master Jiwa Sistem Agility. Siapa yang tahu sudah berapa lama sejak dia tiba. Bagaimana aku bisa percaya bahwa dia hanya mengambil satu pandangan? Aku tidak akan mentolerir ini bahkan jika dia hanya mengambil satu lirikan. Petik 2. Xie menundukkan kepalanya dan memegang lidahnya sementara Tang Wulin buru-buru menjelaskan atas namanya, Yuanen, aku benar-benar minta maaf. Situasi ini terjadi karena aku. Bagaimana dengan ini? Aku akan menempa logam roh lainnya secara gratis untukmu. Saya bisa menjamin bahwa tingkat harmoni melebihi 85%. Apa pendapat Anda tentang itu? Tidak, Yuanen Yehui berteriak dengan marah. Apakah Anda pikir kesucian saya hanya bernilai sepotong logam roh? Tang Wulin menjawab tanpa daya, mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Kita semua belum dewasa, dan apa yang dilakukan Xie benar-benar tidak disengaja. Situasi ini benar-benar kebetulan. Mengapa Anda tidak mengusulkan solusi? Kami akan menebusnya untuk Anda. Petik 2. Yuanen Yehui berkata dengan marah, kamu pria yang suka pria lain. Bagaimana kamu bisa mengerti penderitaan wanita yang diintip oleh lawan jenis? Aku. Ekspresi Tang Wulin berubah drastis saat dia hendak mengatakan sesuatu dengan marah lagi. Dia mengangkat tangannya dan menghentikannya dari berbicara. Tunggu, tolong. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan kebingungan ketika dia memandang Yuanen Yehui. Dia tertegun sejenak. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak ketika dia menoleh ke samping sebelum berbicara dengan dingin, maaf. Aku seharusnya tidak melibatkan orientasi ualmu dalam hal ini, sayang. Namun, tahan. Tang Wulin menghentikannya sekali lagi. Apa maksudmu? Sejak kapan aku menyukai pria lain? Mengapa kamu mengatakan itu seperti fakta? Yuanen Yehui tertegun sejenak. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Xie. Dia adalah orang yang mengatakan itu padaku. Dia mengatakan bahwa kamu dan Yue Zhengyu. Tang Wulin berbalik. Ekspresinya memusuhi saat dia menatap Xie. Xie menatap keheranan sebelum dia menatap Yuanen Yehui dengan mata memohon. Hah? Bukankah aku sudah menjelaskan hal itu padamu? Itu sebenarnya kesalahpahaman. Kemudian, Tang Wulin mengenang. Tinjunya perlahan mengencang sebelum dia berbalik dan berbicara dengan Yuanen Yehui. Jadi selama ini kamu mendapat kesan aku menyukai pria lain. Yuanen Yehui menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dia mengalihkan pandangannya ke Xie. Sejak kapan kamu menjelaskan sesuatu kepadaku? Apa yang kamu jelaskan padaku? Sudut bibir Xie berkedut. Dengarkan aku, itu adalah kesalahpahaman? Dia segera menjelaskan kesalahpahaman tentang Tang Wulin dan Yue Zhengyu dalam beberapa kata sederhana. Tinju Tang Wulin semakin menegang. Dia memiringkan kepalanya ke samping ketika dia memandang Xie dan berkata, baiklah. Kamu tidak hanya memasak sebuah cerita, tetapi kamu bahkan menyebarkannya. Mengapa kamu tidak memberitahu seluruh akademi tentang masalah ini? Yuanen Yehui, aku mengerti perasaan kesucianmu tidak dihargai sekarang. Bagaimana menurutmu? Haruskah aku menyerang dulu, atau kamu? Petik 2. Tolong jangan. Kakak laki-laki, aku salah. Aku benar-benar lupa kali ini, aku lupa menjelaskannya pada Yuanen Yehui. Xie buru-buru memohon maaf. Dia tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Sama sekali tidak ada cara dia bisa berlari lebih cepat baik Tang Wulin dan Yuanen Yehui bahkan jika dia berlari keluar.
Tang Wulin tertawa. Dia tertawa riang sebelum dia mengangkat tangannya dan meraih Xie. Dia menariknya sampai ke depan untuk menghadapi Yuanen Yehui. Orang yang menyedihkan ini tentu saja memiliki sifat menjijikkan. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan dengannya. Ketika dia mengatakan itu, dia melepaskan genggamannya pada Xie. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Yuanen Yehui dan Xie berdiri saling memandang. Tiba-tiba Yuanen Yehui mengangkat tangan kanannya, mengepalkan erat. Xie menutup matanya. Dia tidak berusaha menghindar saat dia mengerutkan alisnya. Dia siap, karena dia bersiap diri untuk kemarahannya. Salah siapa itu karena dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Namun, dia menunggu lama tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya mendengar suara celepuk lembut. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat sesosok tubuh berlari kembali ke arah asrama bersama dengan tetesan air mata sebening kristal yang berterbangan di udara. Sosok itu melintas. Xie mengulurkan tangannya dan menangkap tetesan air mata, merasakan sedikit rasa bersalah yang membanjiri hatinya tanpa alasan. Masalah ini terjadi tanpa alasan sama sekali. Saya tidak akan kembali begitu cepat jika saya tahu ini akan terjadi. Petik 1. Dia kembali ke asrama dengan sedih dan mendapati Tang Wulin duduk dengan hikmat begitu dia memasuki ruangan. Kakak, aku, Tang Wulin memelototinya dengan tidak sopan. Pada akhirnya, dia berkata tanpa daya, lupakan saja, kau anak yang miskin dan malang. Kamu sudah cukup beruntung, dia tidak memukulmu. Xie menggelengkan kepalanya dan memaksakan diri untuk tertawa. Sebenarnya, aku lebih suka dia memukuliku. Dia menangis. Tang Wulin melihat tatapan Xie yang kesal, dan tatapannya tiba-tiba berubah. Aku tahu kamu menyukai dia, bukan? Apa? Xie menatap Tang Wulin. Dia mengangguk lelah setelah waktu yang lama. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padaku sekarang setelah ini terjadi? Tang Wulin berkata, saya tidak mengerti cinta, tapi saya mengerti bahwa kerja keras menghasilkan peluang sementara pengunduran diri menghasilkan keuntungan nol dalam setiap masalah. Pikirkan ini sendiri. Saya akan pergi untuk makan sekarang. Dia sangat lapar sekarang. Dia mendengar keributan di luar setelah dia menyelesaikan proses menyerap energi di segel. Dia menguji pukulannya terhadap Yuanen Yehui sekali dan merasakan bahwa kekuatannya jelas menjadi lebih kuat. Dia merasa bahwa seluruh keberadaannya tampaknya telah menjadi utuh. Esensi darah di tubuhnya mengalir dan melonjak liar. Rasanya kental dan kental seperti merkuri. Meskipun dia menggunakan item roh halus seperti itu untuk menembus lapisan keempat segel, efek dan peningkatan pada tubuhnya benar-benar kuat. Aku sangat lapar. Esensi Raja Naga Emas tidak memuaskan rasa lapar. Sebaliknya, rasa laparnya semakin kuat. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bahwa meridiannya telah mengembang setelah menyerap esensi. Dia perlu mengisi meridiannya dengan lebih banyak nutrisi. Kekuatan jiwanya tumbuh lebih dan lebih kental, dan kekuatan jiwa seperti cairan tampaknya agak kecil karena bersandar di diafragma. Itu benar-benar hanya menempati ruang yang sangat sedikit. Dia masih perlu bekerja lebih keras untuk menangani masalah ini. Dia mungkin belum tentu bisa mencapai peringkat 4 cincin jiwa leluhur jiwa pada usia 15 tahun berdasarkan tingkat yang dia kembangkan saat ini. Dia benar-benar agak terlalu lambat. Dia tidak akan pernah mencapai peringkat 6 jiwa cincin pandai besi, dan hanya bisa melakukan semuanya langkah demi langkah dalam proses bertahap dan kumulatif. Xie duduk di tempat tidur dengan linglung beberapa saat setelah dia menyaksikan Tang Wulin pergi. Satu-satunya gambar yang terlintas di benaknya adalah gambar Yuanen Yehui. Setiap kerutan dan setiap senyumnya sejak itu telah menyengat dalam kedalaman hatinya. Xie berdiri dan berjalan di luar asrama. Sekilas, dia melihat baskom di tanah dan pakaian kotor yang Yuanen Yehui lepaskan sebelumnya. Dia mengambil pakaian itu dan menempatkannya ke dalam baskom. Dia mengisi baskom dengan air bersih sebelum dia merendam pakaiannya. Kemudian, dia mulai membersihkan halaman. Ketika dia selesai membersihkan halaman, dia mencuci pakaian Yuanen Yehui dan menggantungnya. Dia meletakkan baskom kembali ke tempat Yuanen Yehui dulu menyimpannya. Tiba-tiba dia sadar. Tiba-tiba dia menyadari betapa baiknya dia mengenalnya. Bab 485. Hanya ada mereka berdua di asrama siswa yang bekerja saat ini. Satu berada di kamar sementara yang lain di halaman. Xie menggigit bibirnya saat dia berdiri di tengah halaman. Dia mengangkat tinjunya tiba-tiba setelah beberapa saat.
Kakak benar. Dalam semua hal, kerja keras menghasilkan peluang sementara pengunduran diri akan menghasilkan keuntungan nol. Petik 1. Dia mengerahkan keberaniannya dan pergi ke pintu asrama Yuanen Yehui. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu asrama. Yuanen, aku sudah mencuci pakaianmu dan menggantungnya di halaman. Ingatlah untuk mengambil pakaianmu nanti. Xie berbicara dalam upaya untuk mengeluarkannya. Tidak ada gerakan di ruangan itu. Xie terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara lagi. Yuanen, kapten pergi untuk makan. Hanya kita berdua yang tersisa di area asrama. Ada sesuatu yang pribadi yang ingin saya bicarakan dengan Anda, apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Pergi. Suara berat Yuanen Yehui bergema dari dalam ruangan. Xie mengangkat tangannya dan mencubit pipinya sendiri untuk mengukur ketebalan kulitnya. Oh, begitu. Lalu, aku akan keluar dan mengatakannya. Sebenarnya, aku benar-benar heran ketika pertama kali melihat tubuhmu. Aku benar-benar tidak melihat apapun dengan jelas pada waktu itu, dan kamu memukuliku dengan cukup namun, saya tahu bahwa Anda adalah gadis yang baik, Anda sangat peduli tentang hal ini. Itu sebabnya saya membersihkan dan merapikan tempat untuk Anda. Saya membantu Anda membersihkan jendela dan saya juga menyapu lantai. Ini karena saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya bantu, dan saya hanya bisa melakukan apa yang ada dalam kekuatan saya. Yuanen Yehui sudah berdiri marah ketika dia mendengar Xie mulai berbicara dengannya di asrama. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar bagian selanjutnya dari pidatonya. Setelah itu, aku menyadari bahwa aku mulai terbiasa melakukan tugas-tugas. Seluruh tubuhku merasa tidak enak jika aku tidak membantumu membersihkan dan merapikan tempat itu setiap hari. Aku tidak menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Aku tidak akan tahu bahwa Anda adalah gadis yang baik jika saya tidak sengaja mengintip Anda. Anda sangat cantik. Itu akan menjadi kerugian terbesar saya jika saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat Anda. Ini bermanfaat bagi saya menderita melalui pemukulan yang Anda berikan kepada saya juga. Petik 2. Lalu, aku perlahan-lahan menemukan bahwa aku tidak terbiasa membantumu membersihkan setiap hari. Sebaliknya, hanya aku yang terbiasa bisa melihatmu setiap hari. Aku akan merasa tertekan pada hari-hari yang saya tidak bisa melihat Anda. Ini sama kali ini. Rencana awal saya adalah berkultivasi dengan baik di rumah selama beberapa waktu sebelum saya kembali untuk memberi kejutan kepada semua orang. Namun, saya menyadari bahwa saya bahkan tidak bisa bertahan lama, 1 hari di rumah. Aku terutama rindu kembali ke akademi. Aku akhirnya tahu sebelumnya bahwa alasannya bukan karena aku berkultivasi lebih baik di akademi, tapi itu karena kau di sini. Petik 2. Aku benar-benar minta maaf telah mengintipmu lagi sebelumnya. Namun, aku benar-benar tidak melakukan itu dengan sengaja. Juga, memang benar bahwa aku hanya melirik. Meskipun aku memiliki pandangan yang lebih jelas kali ini dibandingkan dengan waktu sebelumnya, aku benar-benar hanya melihat sepersekian detik itu. Petik 2. Yuanen Yehui tidak bisa lagi menahan diri di kamar. Dia meraung marah, pergi. Xie batuk dan terus berbicara, saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Namun, saya orang yang sangat bertanggung jawab. Itulah sebabnya saya membuat keputusan untuk mengambil tanggung jawab. Menikahlah dengan saya, Yuanen. Jadilah istri saya, apakah itu baik? Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Xie bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. Dia menelan ludah. Yuanen, lihat, kita agak cocok selama kamu tidak berubah. Aku juga tidak terlalu tampan. Kita masih muda sekarang, tapi kita bisa bertunangan dulu. Aku bisa pulang dan memberitahu keluargaku sekarang. Di masa depan, ketika kita berdua lebih tua, kita akan menikah setelah kita lulus. Aku pasti akan memikul tanggung jawab, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Petik 2. Pintu asrama terbuka, dan Yuanen Yehui berjalan keluar dari kamar. Xie melihat senyum dari wajahnya yang menawan. Meskipun matanya agak merah dan bengkak, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa senyumnya menakjubkan. Yuanen, Xie maju selangkah. Aku membantumu untuk pergi. Ekspresi Yuanen Yehui tiba-tiba menjadi serius. Dia meraih bagian depan baju Xie tiba-tiba dan menyeret tubuhnya bersamaan saat dia keluar dari ruangan hanya dengan 1 langkah. Xie terkejut ketika dia menyadari bahwa tubuh Yuanen Yehui dengan cepat membesar saat dia keluar dari kamarnya. Dia bertransformasi menjadi kera raksasa Titan. Setelah itu,
Lengannya yang tebal dan kuat meraih bajunya dan mengayunkannya ke depan begitu saja. Suara mendesing. Tubuh Xie langsung dilempar keluar dari asrama oleh Yuanen Yehui seperti bola meriam. Xie terbang langsung ke ujung, sementara jeritannya yang menyakitkan bergema di udara. Tubuh Yuanen Yehui kembali ke keadaan normal. Yuanen Yehui memasang wajah lurus saat dia mendekati jemuran. Satu demi satu, dia menarik pakaiannya yang dicuci oleh Xie. Dia berbalik dan berjalan kembali ke asramanya, dan menutup pintu dengan keras, dengan suara keras terdengar segera setelahnya. Lemparan Yuanen mendaratkannya di pohon besar. Itu adalah pohon besar di sebelah Spirit Ice Plaza. Xie akhirnya berhasil memanfaatkan cabang-cabang yang kuat untuk menghentikan dirinya agar tidak terbang ke depan, dan ia jatuh ke tanah. Bocah kecil ini ketakutan, dia terengah-engah. Dia menggaruk kepalanya saat dia berpikir, apakah benar bagi saya untuk menyukai Yuanen? Dia terlalu agresif. Ini benar-benar terlalu agresif. Petik 1. Hah? Itu trapeze terbang. Menarik, sangat menarik. Sebuah suara yang dipenuhi dengan Schadenfreude, 1, bergema di sekitarnya. Kenapa ada seseorang di akademi saat ini? Saya pikir semua orang pergi untuk liburan. Petik 1. Xie bingung ketika dia menoleh untuk melihat. Dia menemukan seorang pria parubaya dengan tinggi rata-rata, perawakan sedang, dan fitur wajah biasa menatapnya sambil tersenyum. Orang itu berambut pendek, dan matanya agak kecil. Namun, ia tampak sangat ramah. Dia mengeluarkan aura seorang paman di sebelahnya ketika mulutnya tersenyum. Xie memperhatikan bahwa salah satu gigi depannya hilang setengah. Dia memegang sapu di tangannya dan menyapu lantai. Paman, siapa kamu? Xie bertanya dengan bingung. Pria parubaya itu jengkel ketika dia menjawab, Paman, apakah saya setua itu? Anak muda, saya melihat bahwa gerakan Anda sebelumnya sangat gesit. Apakah Anda seorang Master Sistem Agility Soul Master? Xie menjadi bersemangat. Paman, kamu benar-benar pembersih dari Akademi Shrek. Kamu bahkan tahu tentang sistem agility. Pria parubaya itu terkikik. Kau meremehkan orang, bukan? Anak muda, mengapa kita tidak bertaruh? Xie bertanya, apa yang kita bertaruh? Pria parubaya itu menjawab, saya akan berdiri di sini tanpa bergerak. Kami akan menganggap Anda sebagai pemenang jika Anda mampu mengambil sapu saya dari tangan saya. Jika tidak, Anda yang akan kalah. Saya akan menggunakan 10 menit sebagai batas. Petik 2. Xie menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak bertaruh. Apa yang harus kamu lakukan denganku? Pria parubaya itu berkata, aku akan bertaruh 100 poin kontribusi akademi. Kami, para pembersih, juga memiliki poin kontribusi kami sendiri. Xie terkikik. Paman, kamu hanya memberi saya poin kontribusi gratis dengan bertaruh dengan saya. Saya dapat melihat bahwa tidak mudah bagi Anda untuk menyapu lantai juga. Mari kita lupakan saja. Pria parubaya itu menjawab dengan jijik, denganmu. Aku ingin memenangkan beberapa poin kontribusi darimu untuk mendapatkan sarapan. Aku tidak berharap kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Xie memiliki semangat remaja. Selain itu, taruhan melibatkan keterampilan terbesarnya. Sangat mudah baginya untuk mengambil sapu dari seorang pria yang berdiri tanpa bergerak di tempat yang sama. Baiklah, mari kita bertaruh. Ketika dia mengatakan itu, tubuhnya bergerak dalam sekejap dan tak lama, dia sudah tiba di depan pria parubaya. Dia meraih sapu di tangan pria parubaya itu hanya dengan satu upaya. Dia sudah lama berteman dengan Tang Wulin. Dia telah belajar 1 atau 2 trik licik dari Tang Wulin. Oh tidak, pria parubaya itu berteriak kaget. Genggamannya kendur, dan sapu jatuh. Dia tampak ketakutan. Namun, tangan Xie tidak menangkap apapun. Sapu jatuh di ujung jari pria parubaya itu. Xie mengangkat kakinya dan menginjak sapu ketika dia membungkuk untuk mengambilnya. Pria parubaya itu berbalik, dan sapu itu sepertinya menempel di kaki pria itu. Itu bergerak ke samping entah dari mana, dan sekali lagi, tindakan Xie melewatkannya. Hah, Xie tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Dia bisa melihat dari dua gerakan ini bahwa pria parubaya itu sama sekali bukan orang biasa. Namun, daya saingnya juga terpicu. Tubuhnya bergerak dalam sekejap, dan kecepatannya meningkat 1 kali lipat. Dia meraih dan bergerak maju dengan cepat saat dia melepaskan jiwa bela dirinya.
Sapu masuk ke tangan pria parubaya itu ketika dia sedikit menggerakkan ujung jari kakinya. Kemudian, mulutnya menampakkan senyum yang diarahkan pada Xie. Jam terus berdetak. Xie tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia melangkah dengan Ghost Shadow membingungkan Trek. Gambarnya melintas dengan goyangan tubuhnya. Sulit untuk segera menentukan posisi pastinya. Namun, sapu tampaknya menjadi hidup di tangan pria parubaya itu. Itu berputar dan terbang di udara terus-menerus. Xie mengakui fakta bahwa gerakannya sudah sangat cepat, tetapi sapu di tangan pria parubaya itu entah bagaimana berhasil menghindari penangkapan dengan sudut yang sulit dipercaya. Pria parubaya itu berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Satu-satunya bagian tubuhnya yang bergerak adalah bagian di atas pinggangnya. Bab 486. Aku tidak percaya ini, Xie berteriak dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya dengan ayunan tubuhnya. Dia membagi dirinya menjadi klon tambahan. Kedua Xie berdiri beriringan dan berubah menjadi orang yang bertangan empat saat dia meraih pria parubaya itu. Pria parubaya itu tersenyum sambil menatapnya. Tubuhnya mulai bergoyang sedikit, dan gerakannya kecil. Namun, setiap kali Xie berusaha meraih sapu, tangannya akan menembus tembus pandang yang ditinggalkan oleh pria parubaya itu, dan itu tidak menyentuh sapu sama sekali. Bayangan sosok manusia tumpang tindih sekaligus di sisi Spirit Ice Plaza. Keduanya memulai kontes ketidakadilan. Xie menghabiskan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kecepatannya ke level tertinggi. Kontrolnya atas tubuhnya dan klon sempurna dalam setiap aspek saat mereka bergerak dalam ritme. Di sisi lain, sapu tampaknya telah hidup. Tidak peduli seberapa bagus penilaian dan upaya Xie, dia tidak bisa meraih sapu bahkan setelah dia meningkatkan kecepatannya. Xie sudah menyadari bahwa lawan di depannya bukanlah orang biasa pada saat ini. Namun, dia masih menolak mengakui kekalahan. Bagaimana saya tahu tidak ada cara lain jika saya tidak mencoba sampai saat terakhir? Sudah waktunya. Sebuah pop terdengar, dan sapu itu mengetuk tubuh Xie yang sebenarnya dan kepala klon. Xie kesakitan, dan dia harus berhenti bergerak. Dia jelas terengah-engah kelelahan. Dia benar-benar kelelahan setelah tidak melakukan usaha sebelumnya. Pria parubaya itu tidak terburu-buru untuk mengambil bagian taruhannya. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan. Siapa yang mengusirmu sebelumnya? Ekspresi wajah Xie menegang, dan dia menolak mengucapkan sepatah kata pun. Terus terang, dia merasa agak menantang di dalam hatinya. Ada beberapa kesempatan sebelumnya ketika sapu berada dalam genggamannya. Pria parubaya itu berbicara kepada Xie sambil tersenyum, terlepas dari alasan Anda diusir, sudah pasti keterampilan Anda di bawah harapan saya. Kecepatan Anda, lumayan untuk orang seusiamu. Namun, masih ada beberapa kelemahan dalam keterampilan Anda. Anda juga tidak cukup cepat. Metode Anda cukup bagus, tetapi kecepatan Anda ketika Anda bergerak tidak cukup. Anda lambat ketika bergerak berarti bahwa kemungkinan Anda mencetak hit pada musuhmu rendah, dan itu juga berarti kemampuan menyerangmu tidak cukup kuat. Apakah kau tahu bahwa sebagai master jiwa agility system, kemampuanmu untuk menyerang sebenarnya lebih penting daripada kecepatan? Petik 2. Xie menjawab dengan menantang, kelincahan sebelum serangan. Bagaimana mungkin serangan itu lebih penting? Pria parubaya itu berkata, ini karena serangan itu adalah fondasi untuk segalanya. Kecepatanmu mungkin cukup cepat untuk melawan lawan, tapi apa gunanya jika kamu tidak mampu menghilangkan lawan? Ada Messia dan Battle Armor sekarang, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan? Tanpa serangan yang memadai, Anda hanya gesit karena pelanggaran Anda lemah. Angkat belati Anda. Petik 2. Xie masih memegang Light Dragon Dagger sejak dia melepaskan jiwa bela dirinya sebelumnya. Dia fokus pada menyambar sapu sebelumnya sehingga dia tidak menggunakan belati. Xie mengangkat belati naga cahaya secara tidak sadar. Pria parubaya itu tiba-tiba bergerak pada saat yang tepat ini. Xie merasakan pandangannya kabur saat belati naga cahaya di tangannya bergerak dengan lembut sekali. Pada saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk dari bahunya. Dia secara tidak sadar menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dan mulutnya melebar karena terkejut. Itu adalah sehelai rambut. Rambut yang ditarik kencang. Rambutnya telah menembus belati naga cahaya dan ke bahunya. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya seuntai rambut. Petik 1. Namun, kebenaran itu tepat di depan matanya. Rambut yang ditarik kencang, melembut.
Xie merasakan Light Dragon Dagger-nya bergerak sekali, dan rambutnya dihancurkan oleh kekuatan jiwanya. Rasa sakit yang menusuk di bahunya tetap ada. Dia benar-benar merasa bahwa semua yang terjadi tidak dapat dipercaya. Kemampuanmu untuk menyerang berhubungan dengan kecepatan dan kekuatan. Ketika kamu telah mencapai tingkat kecepatan tertentu, dan menjadi mampu mengkondensasi kekuatanmu ke satu titik, saat itulah kemampuanmu untuk menyerang dapat naik ke level yang sama sekali baru. Anak muda, Anda masih memiliki jalan panjang. Petik 2. Pembangkangan di mata Xie menghilang dan sebagai gantinya antusiasme. Bisakah kamu mengajari saya? Pria parubaya mengangkat bahu. Pertama, bayar kerugianmu untuk taruhan. Lalu, aku akan mempertimbangkannya. Baiklah, Xie mengeluarkan kartu iuran akademinya tanpa ragu sedikit pun dan mentransfer 100 poin kontribusi kepada pria parubaya itu. Karena kamu sudah kembali ke akademi sebelumnya, tunggu aku di sini besok pagi. Baiklah, namaku Xie. Aku masih tidak tahu bagaimana aku harus memanggilmu, kata Xie. Pria parubaya itu tertawa. Nama saya Liang Xiaoyu, Anda bisa memanggil saya Brother Liang. Saya memiliki nama panggilan. Saya dikenal sebagai leon-leon kecil di Gunung Barat. Keluarga saya tinggal di sisi barat gunung yang besar. Ada seorang pria yang sangat tampan dari tempat saya di tahun-tahun awal. Dia pergi ke kota sesudahnya dan memalsukan generasi baru penyanyi selebritas. Semua orang di desa memberitahu saya bahwa saya terlihat seperti dia sehingga saya telah menggunakan nama panggilan ini selama ini. Petik 2. Sudut bibir Xie berkedut. Kakak Liang, aku akan berterus terang padamu. Penampilanmu agak berbeda dari definisi tampan. Liang Xiaoyu berbicara dengan santai, yah, bukankah itu sedikit berbeda? Xie melirik kepala Liang Xiaoyu yang sedikit botak. Selain itu, jangan gunakan rambutmu untuk mencolek orang lain kali, Brother Liang. Aku bisa melihat bahwa kamu juga tidak sejahtera. Liang Xiaoyu berkata, melayani Anda untuk diusir oleh seseorang. Tang Wulin memutuskan untuk makan di tempat mie yang pernah dibawa Sulisi. Dia sangat menikmati mie, terutama mie daging. Tang Wulin berpesta dengan selusin mie. Seluruh tubuhnya terasa puas dan santai. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan Xie dan Yuanen Yehui. Keduanya benar-benar disatukan oleh takdir. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka lagi. Mereka perlu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Meskipun Xie kadang-kadang tidak beruntung, dia masih mampu memecahkan masalah dengan baik. Hanya ada 2 dari mereka yang tersisa di bagian asrama saat ini sehingga mereka harus dapat menyelesaikan perselisihan dengan lebih mudah. Tang Wulin mengeluarkan komunikator jiwanya dan memutar nomor Wu Zhangkong. Kamu kembali. Suara dingin Wu Zhangkong dapat menenangkan seseorang hanya dalam sepersekian detik bahkan jika dia berkomunikasi melalui komunikator jiwa. Ya, Guru, aku kembali. Kapan kamu pikir tidak apa-apa bagiku untuk datang dan mengunjungi kamu di pelataran dalam? Tang Wulin bertanya. Hampir separuh waktu sudah berlalu sejak liburan dimulai. Wu Zhangkong menjawab, kamu bisa datang nanti. Masuk ke pelataran dalam secara langsung. Aku akan membantumu memberitahu mereka. Baik, petik 2. Tang Wulin tidak berani menunda-nunda. Dia bergegas langsung ke pelataran Shrek Academy langsung setelah ia membayar tagihan dan meninggalkan tempat mie. Dia merasa agak bersemangat untuk menguji kekuatannya. Meridiannya telah maju sekali lagi. Selain itu, dia bahkan mendapatkan cincin jiwa esensi darah kedua. Dia belum mencoba skill jiwa yang datang dengan kemampuan baru ini. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi pada saat ini. Akan lebih bagus jika itu adalah serangan jarak jauh. Suasana di depan pintu pelataran dalam terasa damai dan sunyi. Jalan yang berliku mengarah ke tempat yang sunyi dan sepi jika dilihat dari luar. Tampaknya siapapun bisa dengan mudah memasuki pelataran dalam. Namun, Tang Wulin mengerti dengan jelas bahwa siapapun yang berpikir seperti itu sepenuhnya keliru. Tempat ini adalah tanah suci bagi orang-orang di sisinya, tetapi itu mirip dengan kolam naga dan gua harimau untuk musuh-musuhnya. Saya ingin tahu bagaimana yang dilakukan Sister Molan. Apakah dia sudah bangun? Perlakuan Roh Kudus Douluo benar-benar kuat. Petik 1. Akan lebih baik jika aku bisa mencapai level itu di beberapa titik waktu. Dia masih bisa mengingat dengan jelas hari dia menyaksikan adegan 6 cincin jiwa hitam dan 3 cincin jiwa merah di tubuh Roh Kudus Douluo. Benar-benar pemandangan untuk dilihat. 3 cincin jiwa ungu mungilnya memang tidak seberapa dibandingkan dengan Roh Kudus Douluo.
Udara menjadi lebih segar saat dia melangkah ke pelataran dalam. Udara segar membelai wajahnya, dan itu membuatnya merasa sangat nyaman. Dia menyukainya di sini. Udara lembab pasti berasal dari Danau Dewa Laut. Tang Wulin berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke dalam. Dia berputar melewati bagian depan patung yang mewakili leluhur Akademi Shrek dan berjalan ke Danau Dewa Laut. Danau Dewa Laut bersinar di bawah sinar matahari. Air danau begitu jernih sehingga orang hampir bisa melihat dasar danau. Beberapa tanaman air mengambang di permukaan danau di kejauhan. Danau itu beriak dan penuh dengan tanda-tanda kehidupan. Tang Wulin baru saja memancing komunikator jiwanya untuk memanggil Wu Zhangkong ketika dia melihat sebuah perahu kecil yang memecah ombak datang kepadanya dari Pulau Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Perahu tidak bergerak sangat cepat. Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih saat dia berdiri di haluan kapal. Tangannya tergenggam di belakang. Wu Zhangkong bergerak dengan ketenangan dewa yang tenang di bawah angin dingin yang berhembus di permukaan danau. Guru Wu sangat tampan. Pakaian putih itu juga sangat rapi. Petik 1. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkagum-kagum. Dia ingin membeli satu set pakaian putih untuk dirinya sendiri di masa depan karena seragam hijau akademi memang ofensif. Perahu mendekat dengan mengiris busur melalui air dengan cara yang sangat alami dan berhenti secara horizontal di depan Tang Wulin. Naiklah ke kapal. Wu Zhangkong adalah orang yang menolak untuk berbasa-basi jika mungkin. Fluktuasi kekuatan jiwa terjadi setelah Tang Wulin naik ke kapal, dan itu meluncur ke arah Pulau Dewa Laut dengan kemauan sendiri. Aku mendengar tentang insiden di kereta jiwa. Apakah kamu menabrak Tuan Roh Jahat? Wu Zhangkong bertanya. Ya, Tang Wulin menanggapi. Wu Zhangkong menjawab, kemampuan Tuan Roh Jahat sangat jahat. Kemampuannya sama sekali berbeda dari Tuan Jiwa biasa. Pastikan untuk ekstra hati-hati jika Anda bertemu dengannya lagi di masa depan. Mungkin juga Anda telah menjadi sasaran oleh organisasi Tuan Roh Jahat ini yang tetap tersembunyi dalam gelap. Jangan meninggalkan akademi dengan terburu-buru. Ingat untuk memberitahu saya terlebih dahulu sebelum Anda pergi lagi di masa depan. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Guru Wu, aku pasti akan bekerja lebih keras sehingga aku akan menjadi lebih kuat. Aku tidak perlu takut pada Tuan Roh Jahat pada waktu itu. Dia mendidih dengan marah di dalam hatinya saat gurunya menyebutkan Tuan Jiwa Jahat, itu yang benar-benar mengabaikan nilai kehidupan benar-benar pantas dibunuh. Bab 487. Tang Wulin bisa merasakan bahwa udara dipenuhi dengan perasaan hidup yang ajaib saat ia melangkah ke Pulau Dewa Laut. Jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grass. Itulah sebabnya ia sangat memahami segalanya. Pohon-pohon yang menjulang berkembang dengan energi kehidupan yang besar dan telah mengalami perubahan-perubahan kehidupan. Dia bertanya-tanya berapa tahun pohon-pohon ini telah hidup. Beberapa pohon yang sangat tinggi dan tegak telah melebihi ketinggian beberapa meter. Pohon-pohon itu mungkin hidup selama 10.000 tahun sejarah. Semua yang ada di Laut Pulau Dewata termasuk tanaman dan pohon dilindungi, bahkan guntur dari langit tidak mampu menghancurkan mereka. Ini adalah kunjungan kedua Tang Wulin. Perasaannya terhadap tempat itu sangat berbeda dari kunjungan pertamanya. Mungkin itu karena kekuatan rohnya telah naik ke peringkat laut roh sehingga dia memiliki persepsi yang lebih baik. Dia bisa merasakan misteri dan kedalaman Pulau Dewa Laut. Tang Wulin menurunkan kapal itu dalam persiapan untuk berjalan bersama Wu Zhangkong ke pulau itu. Tiba-tiba, pikirannya menjadi sedikit terganggu. Dia menoleh dan tanpa sadar melirik ke arah. Dia bisa melihat bahwa ada perahu lain yang sedang menuju ke Pulau Dewa Laut. Ada seorang gadis berdiri di atas kapal. Rambut perak panjangnya berkibar di udara. Dia muncul sekitar usia 13 atau 14 dan mengenakan pakaian olahraga merah, dan wajahnya yang indah terungkap di bawah angin bertiup di permukaan danau. Dia cantik luar biasa. Tang Wulin sudah sangat tampan. Wu Zhangkong bahkan lebih seperti dewa berwajah dingin. Namun, Tang Wulin langsung tertarik pada penampilan gadis itu saat dia melihatnya. Dia benar-benar menakjubkan. Tidak ada satu ons pun ketidaksempurnaan yang terlihat pada wajahnya yang lembut. Dia mirip dengan peri di permukaan danau. Sama sekali tidak ada fluktuasi emosional yang bisa dilihat di matanya yang besar. Matanya ternyata berwarna perak terang. Itu sangat unik. Gadis itu telah mencapai kedewasaan meskipun hanya tampak berusia 13 atau 14 tahun. Dia sudah langsing dan anggun. Kakinya panjang dan lurus sementara rasio sosoknya hampir sempurna. Dia tampak agak muda dan murni, masih dipenuhi dengan tanda-tanda masa muda. Dia benar-benar menakjubkan. Selain itu,
Tang Wulin merasakan keakraban yang tak terlukiskan ketika dia memandangnya. Seragam sekolah merah adalah tanda dari pelataran dalam, apakah dia murid dalam? Namun, saya pikir Su Lizhi dan Ye Xinglan sudah dipindahkan dari pengadilan dalam ke pengadilan luar. Saya pikir dikatakan bahwa seseorang hanya diizinkan memasuki pelataran dalam ketika seseorang menjadi Master Armor Pertempuran satu kata. Mungkinkah gadis ini sudah menjadi Master Armor Pertempuran satu kata? Bagaimana itu mungkin? Petik 1. Hah. Wu Zhangkong sedang berjalan menuju bagian dalam pulau ketika dia menyadari bahwa tidak ada suara langkah kaki mengikutinya dari belakang. Dia berhenti berjalan dan berbalik untuk melihat tepat pada waktunya untuk menyaksikan Tang Wulin menatap dengan bingung. Tubuhnya bergerak dalam sekejap dan kembali ke sisi Tang Wulin. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk kepala Tang Wulin sekali. Tang Wulin hanya tersadar ketika dia merasakan sakit. Guru Wu. Tentu saja, Wu Zhangkong juga memperhatikan gadis berambut perak itu. Dia bertanya pada Tang Wulin, apa yang kamu lihat? Tang Wulin menjawab, apakah dia seorang murid batin? Wu Zhangkong mengangguk. Tang Wulin bertanya dengan tak percaya, tapi saya pikir hanya satu kata Master Baju Zirah Pertempuran diizinkan untuk bergabung dengan pengadilan dalam. Saya pikir ini adalah aturan baru. Mungkinkah dia sudah menjadi Master Baju Zirah Pertempuran satu kata? Wu Zhangkong meliriknya. Dia tidak, dia kasus khusus. Mengapa? Tang Wulin bertanya karena penasaran. Wu Zhangkong berbicara, dia keajaiban pavilion. Pavilion Master hanya menjadikannya sebagai murid tunggal secara alami. Dia adalah kasus khusus. Potensinya tidak perlu dipersoalkan. Dia pasti akan sangat berarti di masa depan. Itu sebabnya Pavilion Master berupaya mengolahnya di Pulau Dewa Laut. Petik 2. Master Pavilion. Master Pavilion Dewa Laut. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak menyadari Pavilion Dewa Laut setelah berada di Akademi Shrek untuk waktu yang lama? Itu adalah organisasi tertinggi di seluruh Akademi Shrek. Tang Wulin pernah bertanya banyak orang tentang keberadaan Pavilion Dewa Laut, namun tidak ada yang memberinya jawaban. Semua orang menjaga rahasia orang itu. Penyendiri Wu Zhangkong juga tidak berbicara tentang keberadaan Master Pavilion. Hanya ada rasa hormat di matanya. Dengan demikian, jelas bahwa orang itu sangat kuat dan terhormat. Ayo pergi. Wu Zhangkong berbalik dan berjalan menuju bagian dalam pulau. Sementara itu, kapal itu sudah masuk ke pantai juga. Namun, itu diparkir di tempat yang berbeda dari perahu Tang Wulin di Pulau Dewata Laut. Gadis berambut perak berjalan dengan langkah cepat ke pulau dan menghilang. Kenapa aku merasa seperti aku pernah melihatnya sebelumnya? Dia merasa sangat akrab. Petik 1. Tang Wulin agak bingung, tapi dia masih mengikuti Wu Zhangkong dengan tergesa-gesa saat mereka berjalan ke Pulau Dewa Laut. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia menangkap Guru Wu. Guru Wu, apa nama senior itu dari pengadilan batin? Wu Zhangkong meliriknya. Kamu masih muda. Jangan biarkan kultivasi kamu terganggu oleh hal-hal eksternal. Tang Wulin menjawab dengan menyedihkan, bukan itu yang saya maksud, Guru Wu. Saya hanya merasa bahwa dia terlihat sedikit akrab bagi saya. Wu Zhangkong berbicara dengan datar, seorang pria sering merasa akrab ketika melihat seorang wanita cantik. Tang Wulin tidak berani bertanya lagi setelah menyadari bahwa Wu Zhangkong tidak mau melanjutkan pembicaraan. Dia hanya bisa mengikuti Wu Zhangkong saat mereka berjalan ke Scarlet Dragon Douluo, bangunan kecil Zuoxi. Shen Yi duduk bersila di atas bangku batu untuk bermeditasi di halaman sebelum bangunan kecil. Lapisan udara hijau gelap muncul tidak jelas di sekitar tubuhnya. Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa fluktuasi kekuatan jiwa pada tubuh Guru Shen luar biasa kaya dan padat. Itu mirip dengan kolam yang dalam. Rasanya sayang padanya karena itu juga jiwa bela diri tipe tanaman yang dipenuhi dengan tanda-tanda kehidupan. Shen Yi jarang mengungkapkan kekuatannya pada hari-hari biasa. Tang Wulin hanya menyadari bahwa jiwa bela dirinya terkait dengan tanaman merambat, tetapi ia tidak mengetahui secara spesifik. Kekuatannya jelas tidak lemah karena dia bisa menjadi guru di Akademi Shrek. Setidaknya dia adalah Master Armor Tempur dua kata. Wu Zhangkong membawa Tang Wulin saat mereka berjalan ke gedung kecil. Tang Wulin terkejut menemukan bahwa Scarlet Dragon Douluo, Zuoxi ada di ruang tamu. Zuoxi tidak bisa menahan senyum ketika melihatnya. Dia melambai ke Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru berjalan maju untuk menyambut kakeknya. Sangat baik, tidak perlu begitu banyak kebiasaan upacara. Anda baik-baik saja, dan Anda tidak mempermalukan orang tua ini. Zuoxi sangat puas dengan muridnya yang agung ini.
Dia telah menyaksikan kompetisi ketika Tang Wulin membawa rekannya untuk bergabung dengan Akademi Insinyur Sun Moon Sol, dan dia telah menyatakan kekagumannya untuk Tang Wulin. Itu benar-benar bukan tugas yang mudah untuk menang dalam kompetisi melawan lawan yang memiliki dua keterampilan fusi martial Sol. Selain itu, Roh Kudus Douluo sengaja berbicara tentang kekagumannya yang besar terhadap karakter Tang Wulin kepada Scarlet Dragon Douluo baru-baru ini. Inilah yang paling dibanggakan oleh Scarlet Dragon Douluo. Itulah sebabnya sikapnya terhadap Tang Wulin sangat baik saat bertemu dengannya. Terima kasih atas pujiannya, Grand Teacher. Tang Wulin tersenyum ketika dia berbicara, Grand Teacher, aku sudah menguasai teknik Dragon Shocks the Heavens yang kamu ajarkan kepadaku sebelumnya. Apakah kamu akan mengajariku teknik lain? Tang Wulin mendapat manfaat besar dari Dragon Shocks the Heavens. Dia tidak hanya mendapatkan seperangkat keterampilan bela diri, tetapi dia juga diajari metode pembalikan esensi darah untuk memanipulasi esensi darahnya juga. Tingkat pentingnya metode ini baginya hanya didahului oleh metode surga misterius. Zuoxi mengangguk, tidak usah terburu-buru, aku pasti akan mengajarimu. Namun, izinkan orang tua ini untuk melihat seberapa baik kamu membudidayakan naga mengejutkan surga terlebih dahulu. Datanglah ke halaman. Zuoxi berdiri dan berjalan menuju halaman luar setelah mengatakan itu. Tang Wulin berpikir untuk mengungkapkan dirinya pada saat ini. Dia baru saja menembus segel keempat Raja Naga Emas. Dia menerima cincin jiwa emas keduanya ketika kekuatan esensi darahnya memuncak lagi. Dia ingin melihat seperti apa tingkat efektivitas tempurnya setelah menembus segel keempat. Shen Yi tampaknya telah mendengar suara mereka. Dia sudah mengakhiri kultivasinya ketika mereka berjalan ke halaman. Scarlet Dragon berjalan ke tengah halaman dan melambai ke Tang Wulin. Dia berkata, ayo, jangan susah payah. Tunjukkan kepadaku naga Anda mengejutkan surga. Iya nih. Petik 2. Tang Wulin berjalan ke tempat 10 meter di depan Zuoxi sementara Wu Zhangkong dan Shen Yi berdiri di samping. Mereka memiliki pemahaman yang agak baik tentang kekuatan Tang Wulin. Perkembangan Tang Wulin setelah ia datang ke Akademi Shrek diakui secara universal. Kekuatannya secara bertahap meningkat setelah menembus 3 cincin jiwa. Pengembangan kekuatan jiwanya mungkin tidak dianggap luar biasa di kelasnya, tetapi efektivitas tempur terintegrasi dan kepemimpinannya jauh melebihi mayoritas siswa. Bab 488. Satu-satunya masalah yang dia hadapi adalah kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya sangat lambat karena pengaruh Blue Silver Grass. Ini mungkin bisa menjadi kondisi yang membatasi baginya di masa depan. Dia masih perlu mengamati selama beberapa tahun karena dia masih muda. Jika penanaman kekuatan jiwanya tidak menunjukkan kemajuan yang jelas pada usia 18 tahun, ia perlu menggunakan beberapa metode lain. Adapun masalah Tang Wulin memasuki pengadilan dalam, mereka tidak khawatir sama sekali dalam kenyataan. Fakta bahwa Tang Wulin adalah pandai besi peringkat 5 termuda dalam sejarah seluruh benua sudah cukup untuk memberinya masuk ke pengadilan dalam. Itu jelas bukan masalah yang sulit baginya untuk mendapatkan satu set baju tempur satu kata dengan kemampuan penempaan yang kuat. Dia bahkan mampu menyelesaikan penempaan sekering sekarang. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dan suara raungan naga muncul dari tubuhnya segera. Meridiannya mengalir saat ia melingkari kekuatan jiwanya dengan cepat dengan teknik Golden Dragon Shocks the Heaven. Esensi darah di tubuhnya melonjak ke depan. Lurik emas dengan cepat muncul di seluruh tubuh Tang Wulin. Lengan kanannya bengkak ketika sisik keemasan menutupi kulitnya. Cakar naga emas muncul sementara sisik naga emas menyebar sampai ke lehernya dan melindungi seluruh lehernya. Wu Zhangkong sangat memperhatikan Tang Wulin. Dia tidak bisa lebih akrab dengan transformasi di tubuh Tang Wulin ketika dia menggunakan kekuatan esensi darah. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat sisik muncul di leher Tang Wulin. Mungkinkah meridian Tang Wulin mengambil langkah lain? Sementara itu, 2 cincin jiwa emas naik dari kaki Tang Wulin. Tubuhnya menjadi sedikit lebih tinggi dalam prosesnya. Kekuatan yang stabil seperti gunung berkumpul dengan cepat. Suara esensi darah yang mengalir di dalam tubuh Tang Wulin bahkan bisa dengan jelas didengar oleh Wu Zhangkong dan yang lainnya. Mata Tang Wulin segera berubah keemasan disertai dengan naga emas mengejutkan pembalikan esensi darah surga. Udara yang berputar-putar di sekitar tubuhnya juga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan mata Scarlet Dragon Douluo menjadi cerah dengan segera. Penilaiannya tentang Tang Wulin sudah sangat tinggi. Namun,
Dia hanya menyadari bahwa anak muda ini bahkan lebih kuat daripada perkiraannya ketika dia melepaskan kekuatan esensi darahnya. 2 cincin jiwa emas. Hanya ada satu tadi, kan? Metamorfosis dalam meridiannya benar-benar menyeluruh. Bahkan ada kesinambungan dengan apa yang dulu dimiliki. Petik 1. Sebuah cahaya keemasan berkedip di mata Tang Wulin. Tinggi badannya meningkat hanya sesaat ketika cincin jiwa emas pertama muncul. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menjadi besar ketika lurik emas di tubuhnya berubah menjadi sisik emas. Meskipun sisiknya tidak setebal dan seberat timbangan emas yang sebenarnya, itu masih merupakan lapisan sisik halus. Segala sesuatu yang lain selain wajahnya ditutupi oleh sisik. Itu adalah tubuh naga emasnya. Kekuatan esensi darah tumbuh lebih kencang dan lebih kuat di bawah amplifikasi tubuh naga emasnya. Segera setelah itu, cincin jiwa emas kedua di tubuh Tang Wulin cerah. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatan apa yang datang dengan cincin jiwa esensi darah kedua ini. Dentang, suara renyah logam bergema dari tubuh Tang Wulin. Segera setelah itu, sisik emas di seluruh tubuhnya langsung cerah dan tiba-tiba berubah menjadi emas cerah. Setiap sisik itu mirip dengan cermin kecil yang berkilauan dengan kecemerlangan yang mempesona. Apa ini? Zuo Si, Wu Zhangkong, dan Shen Yi tertegun. Kemampuan macam apa ini? Bagaimana skala Tang Wulin tiba-tiba menjadi lebih cerah? Jangankan mereka, bahkan Tang Wulin sendiri belum memahami keterampilan apa yang datang dengan cincin jiwa esensi darah keduanya. Itu tentu bukan kemampuan jarak jauh. Kekuatan esensi darah di tubuhnya tidak mengalami perubahan saat dia menggunakannya. Kekuatannya tidak ditingkatkan, sebaliknya, sebagian besar dikonsumsi sebagai gantinya, dan itu mengakibatkan melemahnya naga emas asli mengejutkan surga. Apa yang membuat Tang Wulin bahkan lebih terdiam adalah bahwa timbangan emas berkilauan itu hanya berkilauan selama sekitar 2 detik sebelum mereka kembali ke keadaan semula. Tidak ada perubahan lain yang muncul setelahnya. Apakah ini keterampilan jiwa kedua yang datang dengan cincin jiwa esensi darah? Mungkinkah ini adalah keterampilan yang mempesona? Sama seperti bagaimana burung merak jantan mengipasi bulunya untuk menarik burung merak betina. Apakah ini hanya tampilan yang mempesona? Kilau sesaat agak bagus, tapi apa tujuannya? Tang Wulin merasa hancur. Dia merasa ingin menangis pada saat ini, tetapi dia tidak bisa menangis. Cincin jiwa keduanya yang sudah lama dinanti-nantikan akhirnya muncul. Dia masih bisa menerimanya jika itu bukan kemampuan serangan jarak jauh. Namun, secara tak terduga ternyata itu adalah kemampuan yang tidak berguna. Dia merasa seperti jika dia bisa menanggung ini, maka tidak ada yang tidak bisa dia tahan. Namun, dia tidak bisa menghentikan Dragon Shocks the Heavens ketika Grand Teacher masih memeriksa kemampuannya. Untungnya, kekuatan esensi darah di dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan setelah ia menembus segel keempat. Suara raungan naga bergema, dan kepala naga emas muncul di depan tubuhnya mengikuti gerakan telapak tangannya yang mendorong keluar. Kepala naga itu tampak lebih jernih dari sebelumnya. Orang bahkan bisa melihat ekspresi di kepala naga. Zuo Si mengerutkan alisnya sedikit, dan tubuhnya juga bergetar setelah itu. Ya dewa, esensi darah anak muda ini secara mengejutkan mempengaruhi jiwa bela diri saya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwa bela diri Scarlet Dragon-nya merasa takut. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya. Tabir lampu merah menyala menghalangi tubuhnya, dan naga emasnya mengejutkan surga menembak tabir. Cahaya keemasan diwarnai dengan warna merah tua yang tersebar di mana-mana segera. Suara gemuruh yang dalam dan fluktuasi esensi darah yang keras memenuhi udara di halaman kecil. Tang Wulin merasa seperti esensi darahnya yang terbalik adalah seperti sungai Yangtze yang besar yang melonjak seperti banjir besar. Esensi darahnya mirip dengan 3 lapisan gelombang yang tumbuh lebih kuat setelah pendahulunya saat mengguncang selubung cahaya itu begitu keras sehingga menciptakan lingkaran cahaya berdesir. Warna emas berlangsung selama beberapa detik sebelum secara bertahap memudar ketika suara yang membangkitkan dari raungan naga secara bertahap mereda. Tabir cahaya akhirnya dihapus, dan Scarlet Dragon Doulo Zuo Si mengangguk dengan memuaskan. Tidak buruk, naga emasmu mengejutkan surga sudah berada di 30% dari tingkat standar. Terus bekerja dengan baik, aku akan membimbingmu dalam naga emas mengejutkan surga. Pembalikan esensi darah yang menyelesaikan naga emas mengejutkan surga hanyalah langkah pertama dari langkah ini. Zuo Si menciptakan Scarlet Dragon Nine Moves, dan setiap gerakan menggunakan penggunaan esensi darah untuk kesempurnaan.
Meskipun dia tidak mengatakannya secara lahiriah, dia semakin senang dengan Tang Wulin. Kekuatan esensi darah anak muda ini jauh lebih kuat daripada ketika dia di usianya. Kualitas meridian Tang Wulin juga lebih kuat dari jiwa bela diri Scarlet Dragon-nya sendiri. Dia memang kandidat yang paling cocok untuk mewarisi warisannya. Dia mencari tinggi dan rendah selama beberapa dekade dalam mencari seorang murid untuk mewarisi warisannya, tetapi dia gagal. Dia benar-benar tidak menyangka akan memiliki seorang kakek buyut. Dia mulai mengajar Tang Wulin Golden Dragon mengejutkan surga segera. Tang Wulin belajar dengan serius. Namun, kebingungan di hatinya masih menghantuinya. Apa kemampuan cincin jiwa emas kedua itu? Itu benar-benar sia-sia karena hanya berkilauan sesaat. Aku harus bertanya pada Old Tang nanti. Petik 1. Zuosi berdemonstrasi ke Tang Wulin selama 1 jam sebelum dia mengizinkannya berkultivasi sendiri. Energi asal di Laut Pulau Dewata sangat berlimpah. Selain itu, ada sejumlah besar tanaman berumur. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk Tang Wulin untuk bercocok tanam karena ia adalah seorang master sistem jiwa. Dia memanggil Old Tang di dalam hatinya saat dia berkultivasi. Tang Wulin bahkan lebih bingung. Old Tang tidak menanggapi. Sepertinya dia tertidur lagi. Mungkinkah Old Tang mogok? Tang Wulin merasa sedikit tidak berdaya. Tidak apa-apa. Jika dia mogok, maka jadilah itu. Saya akan perlahan mencari tahu di masa depan. Petik 1. Dia mencoba mengaktifkan keterampilan cincin jiwa kedua beberapa kali lagi. Namun, benar-benar tidak ada perubahan lain selain sisiknya yang berkilauan selama 2 detik. Baik serangannya maupun kekuatan dan esensi darahnya menjadi lebih kuat juga. Selain itu, konsumsinya 1 kali lebih tinggi daripada tubuh naga emas. Keterampilan ini tidak hanya tidak efektif dalam meningkatkan kekuatannya ketika dia menyerang, itu juga mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan esensi darahnya. Ini adalah kasus kerugian melebihi keuntungan. Dia benar-benar terdiam. Tang Wulin bermasalah. Untungnya, dia memiliki naga emas mengejutkan surga untuk dia latih. Dia sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang naga emas mengejutkan surga di bawah bimbingan Zuosi. Dia berkultivasi terus-menerus sampai kegelapan turun dan tak lama, akhirnya makan malam. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, kakeknya telah menyediakan makanan untuknya. Makanan di atas meja sangat mewah. Bahkan roti kukus hitam yang pernah dimakan Tang Wulin sebelumnya ada di sana. Dia tidak pernah belajar bersikap sopan ketika harus makan. Setelah itu, Zuosi menyaksikan cucunya membersihkan meja. Dia sudah menyiapkan banyak makanan untuk Shen Yi. Namun, ketika datang ke Tang Wulin, jumlah makanan yang dia makan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa, makannya masih meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Banyak energinya dikonsumsi setelah dia menghabiskan sepanjang sore berlatih dengan kekuatan esensi darahnya hari ini, dan makannya yang benar-benar mengerikan dapat dilihat saat dia mulai makan. Wulin, menilai dari cara kamu makan, apakah kamu pikir uang yang kamu peroleh dari menempa logam di masa depan sudah cukup untuk kamu habiskan untuk makanan? Shen Yi hanya bisa mengejek di meja makan. Tang Wulin terkikik. Guru Shen, kamu masih belum tahu ini. Penatua Feng akan menyiapkan makanan untukku selama aku tinggal di akademi. Ini adalah salah satu syarat yang dia setujui sebelum menjadi muridnya saat itu. Zuosi mengangkat alisnya. Feng Wuyu yang pelit itu bisa sangat murah hati. Tang Wulin bisa merasakan bahwa kakeknya sangat menyukainya sehingga dia tidak membatasi dirinya lagi. Ya, kakekmu sangat luar biasa. Grand Teacher, aku belajar menempa dari Paman Master selama kurun waktu ketika aku berada di Heaven Dou City. Paman Master mengatakan bahwa aku bisa langsung dipromosikan menjadi pandai besi pangkat 6 setelah aku mengolah 4 cincin. Petik 2. Tatapan Zuosi bergeser, menjadi pandai besi 6 peringkat dengan hanya 4 cincin. Kalau begitu, apakah tidak apa-apa bagimu untuk mengkonsumsi harta di bawah langit dan bumi sehingga kamu bisa mengolah menjadi 4 cincin? Bab 489. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Saya pikir itu harus dilakukan. Namun, sepertinya hanya memakan harta surga dan bumi murni untuk meningkatkan kekuatan jiwa sepertinya itu mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk penanaman di masa depan. Ekspresi Zuosi menjadi serius. Wulin, ingat ini, tidak benar menjadi seorang pria yang rentan terhadap penerbangan mewah, terutama ketika berkultivasi. Aku tidak tahu siapa pamanmu tapi tidak menganggap kata-katanya terlalu serius. Pandai besi adalah profesi paling sulit untuk disempurnakan di antara 4 subprofesi.
Anda harus gigih mengembangkan dan memperkuat diri sendiri. Jangan mudah jatuh cinta pada klaim orang lain. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Ya, Tang Wulin tidak berani berbicara lagi setelah menyadari bahwa Zuo Xi tidak senang. Sementara itu, serangkaian tawa tiba-tiba terdengar dari luar. Hahaha, kau orang tua, Zuo Xi. Orang tua ini ada di sini. Seorang pria berjalan dari luar mengikuti suara itu. Bukankah itu naga pembara Douluo Feng Wuyu yang baru saja dibicarakan semua orang? Tang Wulin buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada Feng Wuyu dengan hormat. Guru, Feng Wuyu mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Kerja bagus, dasar bocah cilik. Kamu tidak datang ke tempat gurumu saat kembali. Sebaliknya, kamu lari ke sarang tua seseorang. Apa yang bisa diajarkan oleh orang yang tidak berpengalaman dan bodoh seperti dia mengajarimu? Retak, Zuo Xi mengangkat tangannya dan menamparkan meja. Dia berkata dengan marah, orang tua gila, Anda pasti mencari masalah. Bagaimana saya tidak berpengalaman dan tidak tahu? Jangan berbicara sembarangan di depan murid besar saya. Jangan salahkan orang tua ini karena tidak pengertian karena mengusir Anda. Petik 2. Feng Wuyu mengejek dengan jijik. Tidak perlu bagimu untuk bertindak luar yang tangguh dan bertengkar denganku. Biarkan aku bertanya, apakah kamu tahu siapa yang mengevaluasi Tang Wulin? Zuo Xi menjawab dengan tidak menyenangkan, bagaimana saya tahu itu? Mungkinkah tuan pamannya adalah murid kakak laki-laki Anda? Apakah Anda memiliki murid kakak laki-laki yang pandai besi? Feng Wuyu menjawab, aku tidak. Tuan pamannya adalah generasi yang lebih muda dari kita. Zuo Xi berkata, jadi, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Seorang anak di usia Tang Wulin paling mudah dipengaruhi oleh pujian. Itu mungkin mengakibatkan dia menjadi impulsif. Mengapa Anda tidak setuju ketika saya hanya mengetuk akal sehat padanya? Cepat pergi jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Saya kehilangan makan setelah melihat Anda. Petik 2. Feng Wuyu tidak merasa kesal. Dia berkata sambil tersenyum, saya pasti akan pergi. Namun, saya hanya akan pergi setelah saya selesai menamparkan wajah Anda. Murid saya ini masih memiliki guru tempa lain. Namanya Mu Chen. Anda harus tahu Mu Chen, benar. Dia adalah presiden cabang asosiasi pandai besi di Sea City sebelumnya. Dia adalah pengrajin Sein peringkat 8. Kakak lelakinya yang senior adalah paman master yang dibicarakan oleh Tang Wulin. Namanya seperti Zhen Hua, Wulin. Petik 2. Tang Wulin menatap gurunya dan kemudian dia memandang guru agungnya. Dia bahkan tidak berani membuat suara sama sekali. Jadi bagaimana kalau dia Zhen Hua, itu hanya 6 kata sederhana. Namun, ketika kata terakhir diucapkan, Zuo Xi kehilangan kendali pada fasad tenang yang dia pertahankan. Zhen Hua pandai besi surgawi. Dia saat ini adalah satu-satunya pengrajin suci di benua itu. Jika evaluasinya tentang pandai besi tidak akurat, lalu siapa lagi yang mampu mengevaluasi secara akurat? Feng Wuyu menepuk pipinya. Dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Oh tidak, itu benar-benar membuat suara tepuk tangan. Zuo tua, aku yakin wajahmu sakit. Enyahlah. Zuo Xi meraung marah. Tinjunya diarahkan ke Feng Wuyu saat dia menyerang ke depan. Feng Wuyu tertawa terbahak-bahak. Lengan bajunya yang besar melilit tangan Zuo Xi hanya dengan lambaian tangannya. Kedua pria itu saling bertukar gerakan dan mulai bertarung di meja makan. Tang Wulin telah melarikan diri ke ujung sejak awal. Lebih aman bagi iblis kecil seperti dia untuk bersembunyi jauh ketika makhluk abadi bertempur. Jangankan dirinya sendiri, bahkan Shen Yi dan Wu Zhangkong juga mundur. Shen Yi terdengar agak enggan ketika dia berkata, ini dia lagi. Akan selalu ada beberapa hari dalam sebulan ketika mereka terlalu bosan, dan mereka akan saling bertarung. Wu Zhangkong melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Mereka tidak akan segera selesai. Pergi dan berjalan-jalan dulu. Jangan berjalan terlalu jauh, dan jangan memasuki zona terbatas. Tang Wulin melirik Wu Zhangkong dengan menyedihkan. Tapi, guru, aku belum selesai makan. Wu Zhangkong berkata dengan tidak menyenangkan, aku akan meninggalkan beberapa makanan untukmu ketika kamu kembali di malam hari. Pulau Laut Dewa benar-benar tidak memiliki ruang untukmu dengan seleramu itu. Mereka sangat khusus tentang bahan makanan mereka di Pulau Dewata Laut. Meskipun makanan di sini tidak sebanding dengan milik Zhen Hua karena asetnya yang luar biasa, tidak ada banyak perbedaan dengan Tang Wulin. Namun, itu tidak bisa menahan makannya.
Mereka memiliki sejumlah besar makanan dan mampu menyediakan untuk semua orang. Bukan masalah besar untuk menambahkan orang lain. Namun, penambahan orang seperti Tang Wulin berarti masalah. Dia bisa makan bagian dari 10 orang sendirian. Tang Wulin dengan enggan meninggalkan pondok kayu. Sudah senja di luar, udara di Pulau Dewa Laut sangat segar dan lembab. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa seolah-olah energi kehidupan langsung diserap ke dalam tubuhnya. Dia tidak merasa lapar lagi meskipun dia hanya setengah kenyang dari makanan sebelumnya. Tang Wulin berjalan santai di sekitar Pulau Dewa Laut. Dia secara khusus berjalan menuju area yang padat dengan tanaman. Dia merasa lebih nyaman ketika dia berjalan di daerah itu dengan lebih banyak tanaman. Tuan pamannya pernah mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menumbuhkan kekuatan jiwanya di tempat dengan energi kehidupan yang meriah. Hanya dengan begitu dia akan dapat menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah upaya. Tempat seperti Sigad Island sama sekali tidak kekurangan karakteristik seperti itu. Ini adalah tempat yang cukup bagus, dan itu juga tempat yang cukup bagus. Tanpa sadar, Tang Wulin perlahan-lahan berjalan ke kedalaman Pulau Dewa Laut. Daerah di pulau kecil ini yang melayang di Danau Dewa Laut tidak dianggap terlalu besar. Namun, karena tanaman padat yang telah tumbuh selama bertahun-tahun, sulit untuk melihat situasi di bagian dalamnya. Tang Wulin juga menemui beberapa tempat yang dia identifikasi sebagai area terlarang di sepanjang jalan. Dia buru-buru berputar-putar dan tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, ini adalah Pulau Dewa Laut. Dia tiba-tiba mendengar suara tawa perak, seperti bel yang bergema dari tempat di depan saat dia berjalan. Tawa itu terdengar agak akrab baginya. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah maju untuk mendekati tawa itu. Dia melihat ke arah mana tawa itu berasal. Pandangannya menembus sebatang cabang pohon. Tang Wulin melihat 2 tanaman merambat yang tergantung dan papan yang rapat di antara tanaman merambat di tebing yang tingginya sekitar 20 meter. Yang mengejutkan, itu menyerupai ayunan. Ada seorang pria muda yang sedang duduk di ayunan pada saat ini. Pria muda itu memiliki penampilan yang sangat tampan dan bersemangat dengan kualitas yang bagus. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat pemuda ini. Pria muda itu berusia sekitar 27 hingga 28 tahun. Tatapannya lembut, dan dia tampak seperti orang biasa tanpa adanya aura yang kuat. Namun, dia tidak sendirian di ayunan. Masih ada orang lain yang duduk di pangkuannya. Orang itu secantik gambar. Ada senyum di wajahnya saat dia duduk di paha pemuda itu dengan tangan melingkari lehernya. Dia menyandarkan kepalanya ke bahunya. Tawa seperti lonceng perak berasal dari dirinya. Tidak ada yang menggerakkan ayunan itu, tetapi ia berayun sendiri. Mereka seperti sepasang kekasih abadi yang pengasih. Tang Wulin menelan ludah. Tidak ada rasa iri di matanya tetapi hanya rasa takut. Itu benar, itu adalah ketakutan. Dia tidak kenal dengan pemuda yang duduk di ayunan. Namun, dia berkenalan dengan wanita cantik yang duduk di pangkuan pemuda itu. Dia baru saja bertemu dengannya. Apakah dia bukan Yang Mulia Roh Kudus Douluo Yali yang bahkan tuan pamannya, pengrajin surgawi Zhenhua, dialamatkan sebagai senior dalam kekaguman dan pemujaan? Roh Kudus Douluo sedang duduk di pangkuan pemuda itu. Ini. Tang Wulin merasa saat dunianya hampir hancur. Dia terus menatap dengan bingung. Pada saat yang tepat ini, ayunan yang berayun perlahan berhenti. Yali tersenyum lembut di buayan pemuda itu. Bocah laki-laki ada di sini. Kami membuatnya takut. Ayo pergi. Wajah menawan Yali sedikit memerah. Dia melirik ke arah di mana Tang Wulin berada. Garis cahaya putih bersinar dengan mengangkat tangan kanannya. Cahaya putih dan sosok mereka secara bersamaan menghilang ke udara tipis di detik berikutnya. Jika ayunan itu tidak masih bergoyang dengan lembut, Tang Wulin akan berpikir bahwa semua yang baru saja dia saksikan adalah halusinasi. Bagaimana itu mungkin? Roh Kudus Douluo sebenarnya duduk di tangan seorang pria muda. Ini benar-benar menghancurkan semua pandangannya di dunia ini. Petik 1. Tang Wulin menelan seteguk air liur. Aku harus cepat kembali. Saya harap saya tidak melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Petik 1. Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika seseorang mendekat dari depan. Orang itu mengenakan pakaian merah dengan rambut perak. Dia benar-benar indah dan tanpa cacat. Bukankah itu gadis yang kulihat di pantai ketika aku baru saja tiba di Pulau Laut Dewa hari ini? Saat ini sudah senja, itu gelap, dan gadis itu benar-benar terlalu cantik.
Kegelapan malam itu sama sekali tidak mampu menyembunyikan sinarnya. Bab 490. Jalannya sempit dan keduanya berjalan langsung di arah satu sama lain. Tang Wulin telah melihatnya, jadi wajar jika dia juga melihat Tang Wulin. Ketika mereka melakukan kontak mata, keduanya terkejut. Tang Wulin sangat jauh di pantai sebelumnya. Selain itu, dia tidak menggunakan mata setan ungu sehingga dia tidak melihat dengan jelas saat itu. Pada saat yang tepat ini, mereka berada dalam jangkauan satu sama lain ketika mereka saling berhadapan. Ketika Tang Wulin melihat penampilan wajah gadis itu, dia berkata, "Naer." Gadis berambut perak itu tertegun saat dia menatap Tang Wulin. Awalnya, dia bingung, tetapi lapisan kelembaban perlahan-lahan naik di matanya. "Oh!" Dia tiba-tiba berteriak. Tang Wulin belum bereaksi terhadap situasi ketika dia sudah terjun langsung ke pelukannya. "Naer, ini Naer. Ini lebih Naer." Petik 1. Jantung Tang Wulin bergetar. Tidak terpikir olehnya bahwa dia akan menemukan seseorang yang hilang secara kebetulan setelah bepergian jauh untuk mencari dia. Gadis yang begitu akrab dengannya, dan juga sangat cantik, sebenarnya Naer. Naer baru berusia 6 tahun ketika dia pergi pada masa itu. Naer masih seorang gadis saat itu sedangkan Naer saat ini seharusnya sudah melebihi usia 12 tahun. Perubahan pada seorang gadis yang tumbuh dari usia 6 tahun menjadi 12 tahun sangat besar. Ini mengakibatkan kegagalan Tang Wulin untuk mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Namun, mereka masih menghabiskan beberapa tahun hidup bersama ketika mereka masih muda. Tang Wulin terlalu akrab dengan penampilan dan aroma Naer. Dia memanggilnya dalam upaya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, usahanya ternyata berhasil. Itu benar-benar Naer. Naer memegang Tang Wulin dengan erat. Tubuhnya yang ramping gemetar sedikit karena kegembiraan. "Saudaraku, benarkah itu kamu? Benarkah itu kamu?" Naer melompat dan melompat-lompat kegirangan. Tingkat kegembiraan Tang Wulin tidak kurang dari miliknya. Dia hidup dari satu tempat ke tempat sendirian di luar selama ini. Dia tangguh dan berani, tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, penderitaan yang paling dalam yang menghantuinya adalah keluarganya. Naer dan orang tuanya pergi. Ia menjadi seorang pria yang sendirian, dan ia menjadi yatim piatu. Pada saat ini, dia akhirnya bertemu Naer lagi. Kakaknya sudah kembali. Apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini? Naer benar-benar dewasa. Sosoknya ramping dan ramping. Dia bukan lagi gadis kecil yang gemuk dan cantik. Tingginya sudah melebihi 1,6 meter. Dia adalah gadis berumur 12 tahun yang terlihat seperti berusia 13 atau 14 tahun. Yang paling penting, dia masih ingat dia, kakaknya sendiri. Kegembiraan kedua orang itu sedikit demi sedikit menjadi tenang setelah beberapa saat. Naer melirik Tang Wulin dengan wajah penuh kejutan. "Saudaraku, mengapa kamu di sini?" Tang Wulin menjawab, "Saya seorang siswa pengadilan luar Akademi Shrek. Bagaimana dengan Anda? Saya belajar dari Guru Wu bahwa Anda adalah murid Master Pavilion Dewa Laut. Saya pikir jiwa bela diri Anda tidak bangun pada awalnya." Naer menghapus air mata di matanya. "Saudaraku, ceritakan padaku tentang dirimu dulu. Bagaimana kamu bisa melewati ini selama bertahun-tahun?" Mata Tang Wulin memerah segera setelah mendengarkan pertanyaannya. Hidup benar-benar tidak mudah baginya selama bertahun-tahun. Dia segera menceritakan semua tentang pertemuannya setelah Naer pergi. Naer juga mengerutkan kening ketika dia mengetahui bahwa orang tuanya pergi tanpa alasan. Langit sudah gelap ketika Tang Wulin selesai menceritakan kisahnya. "Bagaimana denganmu, Naer?" Tang Wulin bertanya, sangat prihatin. Pada saat yang sama, komunikator jiwa di tubuhnya tiba-tiba berdering. Tang Wulin mengambil komunikator dan melihat bahwa itu Wu Zhangkong yang menelepon. "Guru Wu." Tang Wulin buru-buru mengangkat komunikator. "Kembalilah dengan cepat," Wu Zhangkong berbicara dengan suara dingin. "Ya," Tang Wulin menanggapi. Dia benar-benar berharap bisa mengobrol dengan Naer sepanjang malam. Namun, ini adalah Pulau Dewa Laut. Itu adalah tempat paling suci di Akademi Shrek. "Naer, aku harus pergi sekarang. Kakekku adalah Yang Mulia Scarlet Dragon Douluo Zuoshi. Aku akan menetapkan waktu bagi kita untuk bertemu besok. Apakah menurutmu tidak apa-apa bagiku mendengarkan ceritamu?" "Ya," jawab Naer imut sambil mengangguk. Tang Wulin membuka tangannya dan memegang adiknya lagi. Dia menetapkan waktu dan tempat untuk pertemuan besok dengan Naer sebelum dia pergi terburu-buru. Naer berdiri di tempat yang sama dan menatap penuh kasih sayang setelah sosok kakaknya yang akan pergi.
Dia menyaksikan bayangan Tang Wulin berangsur-angsur menghilang, dan dia hanya bisa cemberut ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, saudaraku. Tang Wulin kembali ke gedung kecil Zuoxi. Wu Zhangkong tidak berbicara dengannya tentang hal tertentu. Dia hanya memberinya izin untuk beristirahat lebih awal. Selama bertahun-tahun, Tang Wulin tidak pernah kehilangan tidur sejak ia mulai berkultivasi. Namun, tidur sepertinya menghindarinya malam ini. Dia bahkan tidak bisa memasuki kondisi meditasi. Dia tidak bermimpi bahwa dia akan bertemu Naer di Shrek Academy, dan terlebih lagi, di Pulau Dewa Laut. Yang mengejutkan, Naer telah menjadi pewaris resmi Master Dewa Pavilion Laut. Dia harus menjadi yang pertama di antara siswa Akademi Shrek. Naer juga mampu menjadi guru jiwa. Tang Wulin benar-benar bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Namun, dia tidak mengerti bagaimana Naer, yang jiwa bela dirinya bahkan tidak terbangun saat itu, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Munculnya Naer memicu kerinduannya akan orang tuanya. Ayah, ibu, aku menemukan Naer, tetapi di mana kalian berdua? Keesokan paginya, Tang Wulin terus menumbuhkan naga emas mengejutkan surga di bawah bimbingan Zuoxi. Dia akhirnya mendapatkan kembali semangat setelah semalam merenung. Namun, dia masih sangat khawatir tentang pertemuannya dengan Naer di sore hari. Pada saat Tang Wulin tiba di tempat mereka bertemu kemarin, Naer sudah ada di sana menunggunya. Tang Wulin menatap mata perak Naer dan bertanya, "Naer, warna matamu berbeda dari masa lalu. Bagaimana ini bisa terjadi?" Naer tersenyum. "Sudah seperti ini sejak jiwa bela diri saya terbangun. Saudaraku, aku sangat menyesal telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada saat itu. Anggota keluargaku yang menemukan aku, dan mereka membawaku pergi." Tang Wulin merasakan sentakan di hatinya. "Kamu menemukan anggota keluargamu?" Naer mengangguk. "Mereka menemukan saya dan membawa saya kembali ke keluarga. Mereka juga mengadakan upacara. Tak lama setelah itu, jiwa bela diri saya terbangun." Tang Wulin bertanya, "Apa yang terjadi setelah itu?" Naer menjawab, "Keluarga saya mengirim saya ke sini ketika saya berusia 8 tahun. Saya secara resmi mengakui guru sebagai guru saya dan mulai berkultivasi. Sejak itu saya tinggal di sini. Perjumpaan saya jauh lebih menarik daripada pertemuan Anda. Saya benar-benar kehilangan kamu." Tang Wulin bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang Naer sadar sembunyikan darinya. Namun, ia memilih untuk tidak bertanya terlalu banyak. Tidak perlu baginya untuk meminta terlalu banyak. Karena Naer dibawa pergi oleh keluarganya, apapun yang terjadi tentu berkaitan dengan anggota keluarganya. "Senang sekali kau menemukan keluargamu. Aku juga sangat merindukanmu." Naer melangkah maju dan memegang tangan Tang Wulin atas kemauannya sendiri. Dia menekankan telapak tangannya ke pipinya yang lembut dan lembut ketika dia dengan lembut bertanya, "Saudaraku, kapan kamu akan membelikanku sesuatu yang enak untuk dimakan?" Itu hanya kalimat sederhana namun hati Tang Wulin meleleh seketika. "Kakak akan membawamu untuk membeli beberapa sekarang. Apakah itu baik-baik saja?" "Ya," Naer terkekeh. Tang Wulin menarik tangan Naer saat mereka langsung menuju ke danau. Dia meminta izin Wu Zhangkong untuk pergi pada sore hari. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki beberapa masalah untuk diatasi. Mereka naik perahu. Ada dayung di atas kapal. Tang Wulin memastikan Naer duduk dengan baik sebelum dia mendayung perahu. Perahu kecil itu meluncur di permukaan danau dan langsung menuju ke pantai. Naer duduk di kapal. Dia menggunakan tangannya untuk menopang pipinya saat dia menatap Tang Wulin dengan senyum manis dan indah di wajahnya. Tang Wulin melirik ke arahnya. Senyum terukir di wajahnya juga. Dia merasa hangat dan tidak jelas di hatinya ketika dia melihat adiknya. Akhirnya dia merasa seperti di rumah lagi. Tang Wulin akan selalu menganggap Naer sebagai keluarganya bahkan jika dia sudah menemukan anggota keluarganya. Mereka pergi ke darat. Tang Wulin membawa Naer saat mereka meninggalkan pelataran dalam. Tang Wulin telah belajar di Akademi Shrek selama 1 semester. Dia sedikit akrab dengan Shrek City sehingga dia membimbing Naer saat mereka langsung menuju ke jalan camilan favoritnya. Sementara itu, di pelataran luar Akademi Shrek, di luar asrama siswa yang bekerja, kecepatan absolutmu masih terlalu lambat. Lagi pula, kamu harus memperhatikan metodemu saat menggunakan kekuatanmu. Kamu harus menggabungkan kecepatan menjadi kekuatanmu. Tangan dan tubuhmu harus satu ketika kamu menyerang. Ini adalah apa yang kami sebut, satu dengan pedang. Hanya dengan melakukan itu Anda akan dapat membanjiri kecepatan keserangan Anda. Petik 2.
Setiap kali kamu menyerang, jika kamu ingin membunuh instan, kamu harus menggabungkan semua kemampuan menyerangmu menjadi serangan. Kekuatan, kecepatan, kekuatan, jiwa bela diri, keterampilan jiwa, kesempatan, akumulasi, dan segala hal lainnya sangat penting untuk satu serangan ini. Petik 2. Xie merasakan impulsif terburu-buru saat dia mendengarkan narasi Liang Xiaoyu. Dia merasa seperti berada di puncak pencerahan. Narasi Liang Xiaoyu telah sepenuhnya membuka pintu baru baginya. Shrek Academy sangat khusus mengizinkan siswa untuk menjelajah sendiri. Para guru mengarahkan siswa ke sekte, tetapi proses kultivasi tergantung pada upaya individu. Siswa dapat mengajukan pertanyaan ketika mereka perlu, tetapi mereka masih perlu menghabiskan beberapa poin kontribusi untuk pertanyaan yang mendalam. Tidak ada yang pernah memberinya penjelasan rinci seperti yang dilakukan Liang Xiaoyu. Xie memahami masalahnya dengan sangat baik. Serangannya benar-benar tidak memadai. Jika kemampuan menyerangnya tidak meningkat, dia tidak akan pernah bisa membuat perbedaan di medan perang tidak peduli seberapa cepat dia. Dia belum pernah menggunakan kekuatan penuh Light Dragon Dagger dan Shadow Dragon Dagger. Liang Xiaoyu terus menunjukkan kepada Xie saat dia menjelaskan sehingga Xie dapat mengalami pengetahuan rahasia bahwa dia mengajarnya pada tingkat yang lebih dalam.